Aku diceraikan suami di depan Gundik, namun ia syok saat aku hanya tertawa. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Kristal-kristal pada lampu gantung di restoran mewah itu berkilauan menari-nari, memantulkan cahaya redup yang menciptakan aura eksklusif dan sedikit menyesakan. Setiap suara sendok yang berdenting lembut pada piring porselen, setiap bisik pelan dari meja sebelah, seakan diperkuat oleh keheningan yang menguar antara aku dan pria yang duduk di seberangku. Mas Ari, suamiku, atau lebih tepatnya, soon-to-be ex-husbandku, terlihat begitu santai dan elegan dalam setelan jas bermerkanya. Matanya sesekang melirik arloji Rolexnya, bukan untuk memeriksa waktu, tapi lebih sebagai gerakan bawah sadar untuk memastikan simbol statusnya masih ada di sana. Aku sendiri merasa seperti boneka yang dipakaikan gaun mahal, duduk di kursi yang terlalu nyaman untuk kenyamananku sendiri. 5 tahun pernikahan terasa seperti sebuah persiapan panjang untuk momen akhir ini, dan aku bisa merasakannya di udara, seberat parfum mahal yang ia kenakan. Teleponnya bergetar lagi untuk kesekian kalinya. Getarannya yang senyap terasa seperti teriakan di atas meja kayu mahogani yang dipoles sempurna. Ia menyeringai kecil, jarinya menari cepat membalas pesan. Senyum yang sama, senyum yang dulu ia reservasi hanya untukku, sekarang dengan mudah ia berikan pada layar ponselnya. Urusan kantor lagi, ya, Mas? Tanyaku, suaraku terdatar dari yang kukira. Kubaringkan sendok sup asparagusku yang hampir tak tersentuh. Dia mengangkat bahu, tidak sekalipun mengangkat pandangannya. Kliens, Lia, kau tahu bagaimana merepotkannya mereka di akhir pekan. Tapi ini untuk kita, untuk masa depan. Kalimat itu, untuk kita, terasa begitu hampa dan usang, seperti rekaman yang diputar berulang kali hingga kehilangan maknanya. Aku tahu ia berbohong. Aroma kebohongannya semenyengat aroma parfum Yola yang pernah kutemukan di kerah jasnya beberapa bulan yang lalu. Manis, menggoda, dan asing. Aku memilih diam saat itu, membenamkan diri dalam denial, berharap itu hanya salah pikir. Tapi naluri wanita tidak pernah bohong. Dan naluriku berteriak malam ini. Seolah disutradarai oleh takdir yang ironis, Yola muncul. Pintu restoran terbuka dan Tereshi was, seperti model yang turun dari runway. Gaunnya merah menyala, belahan yang dalam, dan high heels yang membuatnya terdengar seperti detak jam waktu yang menuju kehancuran kami. Kepala beberapa pengunjung lain menoleh, ada yang kagum, ada yang sinis. Matanya langsung menyapu ruangan dan mendarat pada Mas Ari. Senyumnya, lebih merupakan kemenangan daripada salam, langsung menghiasi bibirnya yang sudah dicat sempurna. Tanpa basa-basi, ia menarik kursi di samping Mas Ari, kursi yang seharusnya adalah tempatku, dan duduk. Tangannya yang mungil dengan kuku terawat langsung menyentuh lengan Mas Ari, klaim yang tak terbantahkan. Sorry I'm late, sayang. Lalu lintasnya mengerikan. Katanya, suaranya manis seperti sirup tapi terasa palsu. Dia bahkan tidak memandangku, seolah aku adalah hiasan meja yang tak terlihat. Mas Ari sedikit terkejut, tapi kemudian wajahnya rileks, bahkan terlihat bangga. Tidak apa, Yo. Lia, aku rasa kau sudah kenal Yola, asistenku. Aistanku. Kata itu menggantung di udara, begitu absurd sampai hampir membuatku tertawa. Aku hanya mengangguk pelan, menahan setiap emosi yang bergejolak dalam diriku. Aku melihat cara Yola memandang Mas Ari, penuh kekaguman yang dipaksakan, dan cara Mas Ari menyerapnya seperti bunga matahari yang haus sinar. Aku sudah bukan lagi mataharinya. Setelah memesan anggur tanpa memandang daftar, langkah yang menunjukkan dia sudah sangat familiar dengan tempat ini, Yola akhirnya memandangku. Ibu Lia, selalu senang bertemu dengan Anda. Tatapannya menantang, seolah berkata, aku ada di sini, dan kau akan segera pergi. Mas Ari membersihkan kerongkongannya, tiba-tiba tegang. Lia, seperti yang kukatakan, kita perlu bicara serius. Tangannya meraih map kulit yang dibawanya. Yola menyipitkan mata, senyum kecil yang puas menghias bibirnya. Kita sedang bicara serius, Mas. Jawabku, suaraku masih tetap datar, jauh lebih tenang dari yang kukira. Kau bahkan sudah memanggil audiens MU untuk menyaksikan.
Aku menyeruput air putihku. Dingin, seperti es yang membekukan rasa sakit di dalam dadaku. Yola menyeringai. Oh, ini bukan tentang audiens, Ibu. Ini tentang kebenaran. Tentang masa depan. Dia menyandarkan tubuhnya pada Mas Ari, menunjukkan solidaritas mereka. Mas Ari menarik napas dalam, memainkan perannya sebagai pria yang terpaksa membuat keputusan sulit. Ini sudah tidak bisa diteruskan, Lia. Kita sudah berbeda arah. Aku butuh seseorang yang mengerti ritme hidupku, yang bisa berada di sisiku, bukan hanya menunggu di rumah. Dia melirik Yola, yang membalas dengan pandangan penuh dukungan. Yola, dia mengerti aku. Dia ada untukku. Aku menceraikanmu. Dia mengatakannya. Di depan wanita lain. Di tempat umum. Dengan tenangnya, seperti sedang memesan hidangan penutup. Dia mengeluarkan selembar kertas dari mapnya. Surat cerai yang sudah ditandatanganinya, distempel oleh pengacaranya yang mahal. Dia menyodorkannya melintasi meja, seolah itu adalah tagihan yang harus segera dibayar. Yola memandangku, matanya berbinar. Ibu Lia, terkadang kita harus merelakan apa yang bukan milik kita lagi. Demi kebahagiaan Mas Ari. Cinta itu tentang melepaskan. Ucapannya begitu klise, seolah diambil dari sinetron sore. Udara di sekitar kami terasa padat. Mas Ari menatapku, menunggu. Menunggu air mataku jatuh. Menunggu tangisku. Menunggu permohonanku. Itu yang dia harapkan. Itu yang akan memuaskan ego prianya yang sudah terlalu besar. Aku mengambil kertas itu. Aku merasakan teksturnya, membaca setiap baris kata-kata formal yang mengakhiri ikrar suci kami 5 tahun lalu. Aku membaca namaku, namanya, dan tanggal yang akan menjadi hari berkabung bagi sebagian wanita. Lalu, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Sebuah gelembung rasa yang aneh muncul dari dalam diriku, naik ke kerongkongan, dan akhirnya meledak menjadi suara. Awalnya adalah senyum kecil, lalu terkikik, dan akhirnya menjadi tawa. Bukan tawa histeris, tapi tawa yang dalam, lepas, dan penuh kelegaan. Aku tertawa terbahak-bahak, sampai-sampai air mataku yang tertahan akhirnya menetes, tetapi bukan karena kesedihan. Itu adalah air mata kelegaan. Aku tertawa melihat absurditas situasi ini, melihat kebodohan mereka, dan terutama, melihat kebebasanku yang akhirnya tiba. Wajah Mas Ari berubah pucat. Syok. Bingung. Marah. Lia. Apa yang lucu? Apakah kau tidak mengerti? Ini surat cerai. Hardiknya. Suaranya bergetar antara malu dan kemarahan. Yola terlihat bingung dan tidak nyaman. Mungkin Ibu Lia sedang tidak stabil. Sayang, bisiknya pada Mas Ari, mencoba mengambil kendali. Aku mengusap air mataku, napasku masih tersengal-sengal karena tertawa. Oh, aku sangat stabil, Yola. Lebih stabil dari yang pernah aku rasakan. Aku melipat surat itu dan memasukkannya ke dalam tas. Aku tertawa karena lega. Mas, lega karena akhirnya kau yang mengatakannya. Aku berdiri, merasa seperti melepas beban 100 kilogram dari pundakku. Aku sudah tahu segalanya. Aku tahu tentang dinasmu yang ternyata kencan, tentang tagihan kartu kreditmu untuknya, tentang wewangiannya di bajumu. Aku memandang Yola. Dan untukmu, Yola, selamat. Selamat menikmati dunianya. Semoga kau kuat dengan semua ego, semua kebohongan, dan semua pertengkaran yang akan datang. Karena itu semua akan datang. Percayalah. Aku mengambil tas dan jaketku. Aku melihat wajah Mas Ari yang hancur, tercampur rasa malu dan kebingungan yang luar biasa. Dia mengira akan memenangkan permainan ini, tapi aku yang justru keluar dari arena. Dengan senyum terakhir, bukan untuknya, tapi untuk diriku yang baru, aku berkata, terima kasih untuk kejujuran yang telat ini. Semoga kalian bahagia. Sungguh. Dan dengan langkah yang pasti, aku berbalik dan berjalan pergi. Setiap langkah menjauh dari mereka terasa seperti melangkah menuju hidup yang sesungguhnya. Tertawaku mungkin terdengar gila bagi mereka, tapi bagiku, itu adalah suara kebebasan. Keesokan harinya, aku terbangun oleh kesunyian.
Bukan kesunyian yang damai, melainkan kesunyian yang terasa berat, seperti selimut tebal yang menindihku. Sinar matahari pagi menyelinap melalui celah tirai bermotif Venetian yang mahal, menerpa debu-debu yang menari lembut di udara. Debu yang selama ini kuhira tak ada, karena selalu dibersihkan oleh art yang datang setiap hari. Ternyata, debu-debu itu hanya menunggu kesempatan untuk menampakkan diri, seperti semua kebohongan dalam pernikahanku. Aku meraba sisi tempat tidur king size yang sepi. Spray sutra berwarna krem, yang dulu kupilih dengan susah payah karena Mas Ari bilang warna itu kelas, terasa dingin dan asing. Aku membayangkan dia, mungkin saat ini sedang terbaring di samping Yola, di sebuah hotel mewah, merayakan kebebasan mereka. Rasa mual mendadak menyerang. Bukan karena cemburu, tapi karena kehampaan. 5 tahun hidupku seolah menguap begitu saja, hanya berakhir dengan selembar kertas dan tatapan syok. Aku menyeret tubuhku ke dapur. Lemari es side by side yang besar terasa seperti monumen bagi kehidupan yang sudah mati. Isinya penuh dengan makanan organik impor, wine koleksi, keju-keju mahal yang belum dibuka, semua simbol status yang selama ini kami jaga. Aku mengambil sebotol air mineral, lalu mataku tertuju pada sebotol champagne Dom Perignon yang masih tersegal. Itu adalah persediaan untuk anniversary kami yang kelima, yang seharusnya dirayakan bulan depan. Aku menariknya, membukanya dengan keras, dan menuangkannya ke dalam gelas kristal. Bukan untuk merayakan, tapi untuk menenggelamkan rasa hampa. Untuk kebebasan, bisikku pada bayanganku sendiri di permukaan wine yang bergelembung. Rasanya pahit di lidah. Atau mungkin itu hanya rasaku saja. Setelah beberapa teguk, keberanianku muncul. Aku berjalan menuju ruang kerja yang dulu biasa kami pakai bersama. Ruangan itu masih rapi, berdebu, dan berbau kertas lama. Komputer iMac masih berdiri di meja kayu jati. Dengan jari yang gemetar, aku menyalakannya. Aku tahu passwordnya, tanggal pernikahan kami, sebuah ironi yang pahit. Aku membuka folder foto bertajuk kenangan. Aku perlu mengingat lagi, perlu merasakan sakitnya sekali lagi agar bisa benar-benar move on. Aku membuka subfolder tahun 1. Ada ratusan foto. Kami terlihat begitu muda, begitu bahagia. Foto kami di pantai saat mon-mon. Wajah Mas Ari yang memandangku dengan penuh cinta, tangannya yang selalu merangkuliku erat. Aku menyipitkan mata, mencoba mencari tanda-tanda, sebuah bayangan dari apa yang akan terjadi, tapi tidak ada. Hanya ada 2 orang yang sangat mencintai satu sama lain. Lalu, aku membuka folder tahun 5, folder tahun ini. Jauh lebih sedikit fotonya. Kebanyakan adalah foto Mas Ari di acara-acara formal, seringkali sendirian, atau dengan koleganya. Aku ada di beberapa foto, tersenyum, tapi mataku tidak lagi berbinar seperti dulu. Ada jarak antara kami, bahkan dalam bingkai foto. Dan kemudian, aku menemukannya. Sebuah folder tersembunyi, tanpa judul, yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Jantungku berdebar kencang. Dengan klik kanan, aku memilih Show Contents. Isinya adalah screenshot percakapan WhatsApp. Aku membukanya satu persatu. Percakapan antara Mas Ari dan Yola, 3 bulan yang lalu. Yola meetingnya sampai malam lagi. Say? Jadi janji mau ke art exhibitionku batal lagi dong. Mas Ari maaf ya. Yo. Lia lagi nanya-nanya soal laporan keuangan perusahaan. Dia mulai curiga. Harus hati-hati. Yola tapi kan aku kangen. Dia aja yang urus laporannya. Masa kamu yang repot? Mas Ari dia memang lebih teliti. Yo. Tapi dia nggak seksi kayak kamu. Nanti aku beliin tas yang kamu mau ya. Buat kompensasi. Sabar. Aku membeku. Dia memang lebih teliti. Kalimat itu menghunjamku seperti pisau. Jadi, selama ini, kontribusiku dalam bisnisnya hanya dianggap sebagai ketelitian. Sementara tubuh Yola yang seksi, lebih berharga. Air mataku sudah kering. Yang tersisa adalah amarah yang membara. Aku melanjutkan, membuka sebuah file video pendek.
Itu adalah rekaman dari sebuah dinner kantor setahun yang lalu, diambil oleh salah satu karyawan. Mas Ari tampak gagah dalam setelan jasnya, berbicara di podium. Lalu kamera bergerak, dan di sudut ruangan, terpaku jelas, Yola, masih dengan penampilan yang agak canggung khas New Hire, memandangnya. Bukan memandang bosnya, tapi memandang dengan pandangan penuh kekaguman, hasrat, dan kepemilikan. Itu adalah pandangan seorang wanita yang sudah merencanakan sesuatu. Dan saat Mas Ari turun dari panggung, matanya langsung mencari Yola, dan mereka bertukar senyum kecil yang penuh arti. Aku, yang saat itu juga hadir dan berdiri tidak jauh, sama sekali tidak menyadarinya. Aku terlalu sibuk mengurus tamu, terlalu percaya. Ternyata sudah selama itu, bisikku pada layar komputer. Suaraku serak. Aku memang bodoh, terlalu percaya. Aku meminum sisa champagne di gelasku langsung dari botol. Rasanya tetap pahit. Aku menutup semua folder itu. Aku menghapus historinya, mematikan komputer, dan berjalan kembali ke kamar. Tubuhku terasa lemas, tapi pikiranku jernih. Rasa sakitnya masih ada, tapi sekarang diiringi dengan sebuah pencerahan. Aku bukan lagi korban yang bodoh. Aku adalah seorang yang telah dibangunkan dari mimpi indah yang palsu. Aku berdiri di depan cermin lemari pakaianku, melihat Lia yang lesu, dengan baju tidur sutra yang mahal tapi kini terasa seperti kostum yang salah. Sudah cukup, kataku pada bayanganku. Sudah cukup menangisi pria yang tidak menghargaimu. Sudah cukup hidup dalam kebohongan. Aku berjalan ke balkon, menghadap kota yang mulai terang oleh sinar matahari pagi. Aku mengangkat botol champagne yang hampir habis. Untuk masa baru, Lia, kataku keras-keras, pada diriku sendiri dan pada dunia. Untuk kebenaran, dan untuk semua hal yang akan datang. Lalu aku menuangkan sisa champagne itu ke tanaman hias di balkon. Bahkan tanaman itu layu, mungkin karena terlalu sering disiram dengan air mata diam-diamku. Tapi mulai hari ini, tidak akan ada lagi air mata. Hanya ada tekad. Hidupku yang lama sudah berakhir tadi malam di restoran itu. Sekarang, saatnya membangun yang baru. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, aku merasa sedikit lega. Kereta api melaju dengan stabil, meninggalkan kemewahan semu dan gedung-gedung pencakar langit kota besar. Dari balik jendela, aku menyaksikan pemandangan yang perlahan berubah. Dari beton dan kaca menjadi hamparan hijau sawah dan langit yang terbentang luas. Udara yang masuk melalui celah jendela terasa berbeda. Lebih segar, lebih jernih, meski berbau sedikit asap dari kereta. Setiap kilometer yang kutinggalkan terasa seperti melepas lapisan demi lapisan beban yang selama ini membelengguku. Gaun sutra dan sepatu high heels telah kuganti dengan jeans sederhana dan sneakers yang nyaman. Tas desainerku kubiarkan tertutup rapat di lemari, digantikan oleh ransak tua yang sudah setia menemaniku sejak kuliah. Ibu sudah menungguku di stasiun kecil yang sunyi. Wajahnya yang mulai keriput merekah dalam senyum lebar begitu melihatku turun dari gerbong. Dia tidak berlari, tetapi langkahnya cepat, penuh kerinduan. Tanpa banyak bicara, dia langsung memelukku erat. Aroma khasnya, campuran minyak kayu putih, rempah-rempah dari dapur, dan sesuatu yang sangat melegakan, langsung menerpa dan membuat mataku berkaca-kaca untuk pertama kalinya sejak perceraian itu. Lia, anak ibu, bisiknya, suaranya serak dan penuh emosi. Tangannya yang kasar akibat years of hard work menepuk-nepuk punggungku. Sudah, pulang saja dulu. Di sini ada ibu. Aku hanya bisa mengangguk, menahan isak yang ingin keluar. Iya, Bu. Aku pulang. Perjalanan ke rumah orang tuaku hanya 10 menit dengan motor butut yang dikemudikan tetangga. Rumah itu masih persis seperti yang kuingat. Cat putih yang sudah kusam, pagar kayu yang dicat hijau, dan teras depan di mana bapak biasa duduk merokok sore hari. Tapi bapak sudah tiada 3 tahun lalu, dan kursi rotan itu kini kosong, menyisakan kenangan pahit manis. Masuk, nak. Ibu masakin sop buntut kesukaanmu. Ajak ibu, membukakan pintu. Rumah itu kecil, sederhana,
dan penuh dengan barang-barang yang sudah tua. Tapi rasanya hangat, sangat hangat. Berbeda dengan rumah megah ber-AC yang kutinggalkan, yang seringkali terasa seperti sebuah museum yang dingin dan sepi. Di sini, setiap sudut bercerita tentang kehidupan, tentang perjuangan, tentang cinta yang tulus. Malamnya, setelah makan malam yang sederhana namun terasa seperti pesta, aku dan ibu duduk di teras, menikmati teh hangat dan udara sore yang sejuk. Cerita sama ibu, "Nak, sesedikit atau sebanyak yang mau kau ceritakan?" pinta ibu, matanya penuh perhatian tanpa sedikit pun rasa menghakimi. Aku menarik napas dalam. Aku menceritakan semuanya. Tentang Yola, tentang perceraian di restoran, tentang pengakuanku yang sudah tahu sejak lama, tentang tawaku yang membuat mereka syok. Ibu mendengarkan dengan seksama. Tangannya sesekali meraih tanganku dan memberinya usapan lembut. "Dan, bagaimana perasaanmu sekarang, Lia?" tanyanya setelah aku selesai. "Bingung, Bu. Seperti kapal yang kehilangan nahkoda di tengah laut," jawabku jujur. "Aku punya segalanya secara materi, tapi sekarang merasa tidak punya apa-apa. Tidak punya tujuan." Ibu mengangguk pelan, matanya menerawang ke sawah yang mulai gelap. Ibu mengerti. "Tapi Lia, nakal sekali kau bilang tidak punya apa-apa." Dia menunjuk ke awar warung makan kecilnya di depan rumah, yang sudah ditutup untuk malam ini. "Lihat warung ibu itu? Dari warung kecil itulah ibu dan bapak membesarkanmu, membiayai kuliahmu di kota. Itu bukan, tidak ada apa-apa. Itu adalah segalanya." Dia memandangku lagi, tatapannya dalam dan penuh keyakinan. "Kau tidak kehilangan apa-apa, Lia. Kau justru menemukan kembali sesuatu yang sempat hilang, dirimu sendiri. Dirimu yang dulu, yang kuat, yang tidak mudah menyerah. Materi itu bisa datang dan pergi. Tapi siapa dirimu, itu yang tetap." Keesokan paginya, ibu membangunkanku lebih awal. "Ayo, ibu butuh bantuanmu di warung." Awalnya canggung. Aku yang terbiasa dengan meeting klien di ruang ber-AC, sekarang harus membantu membersihkan meja, mencuci piring, dan melayani pelanggan dengan celana jeans dan kaos oblong. Tanganku yang biasa mengetik laporan keuangan sekarang memegang spatula untuk membalik telur dadar. Tapi anehnya, ada kepuasan yang aneh dalam kerja fisik ini. Ada perasaan bahwa aku benar-benar bekerja, bukan hanya menggunakan otak. Seorang pelanggan tua, Pak Didi, yang sudah langganan sejak aku kecil, mengenaliku. "Lia? Itu kan Lia, anaknya Bu Sri? Pulang kampung." "Iya, Pak. Lagi liburan," jawabku sambil membersihkan meja di sebelahnya. Dia mengamati aku dari ujung ke ujung. "Beda sekali. Dulu kecil, ikut bapak jualan koran. Sekarang, wah, sudah jadi nyonya besar." "Bukan nyonya besar lagi, Pak. Sekarang lagi membantu ibu," jawabku, tersenyum getir. Pak Didi mengangguk-angguk, seperti memahami tanpa perlu banyak penjelasan. "Bagus. Dimanapun kita pergi, akar itu penting. Jangan sampai lupa." Kata-katanya menyentuh sesuatu dalam diriku. Akar. Selama ini, aku begitu sibuk menjadi Lia, istri pengusaha sukses, sampai lupa menjadi Lia, anak dari Bu Sri yang jualan nasi campur. Sepanjang hari, aku bekerja keras. Membantu ibu memasak, menyiapkan bahan, melayani pelanggan yang ramai saat makan siang. Tubuhku pegal, keringat bercucuran. Tapi untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku merasa berguna. Bukan karena hartaku atau statusku, tapi karena tenagaku dan keramahanku. Saat istirahat sore, aku dan ibu duduk di bangku kecil di belakang warung, menikmati teh manis hangat. "Lelah, Nak?" tanya ibu. "Lelah, Bu. Tapi, lelah yang baik. Lelah yang membuat tidur nanti pasti nyenyak," jawabku jujur. Ibu tersenyum, matanya berbinar. "Itu namanya kepuasan, Lia. Hasil dari kerja keras yang jujur. Uang dari jerih payah sendiri, meski sedikit, terasa lebih manis daripada uang banyak yang diberikan orang lain."
Aku memandang ibu, wanita kuat yang membesarkanku sendirian setelah bapak meninggal. Dia tidak pernah mengeluh, tidak pernah menyerah. Warung kecil ini adalah dunianya, dan dia menjalaninya dengan bangga dan penuh cinta. Ibu, kataku tiba-tiba, aku ingin tinggal di sini lebih lama. Aku ingin benar-benar membantu ibu, sekaligus mencari tahu apa yang ingin kulakukan. Ibu memelukku pendek. Rumah ini selalu rumahmu, Lia. Tinggal selama yang kau mau. Ibu selalu senang ditemani. Malam itu, aku tidur di kamarku yang kecil, dengan kasur busa yang sudah penyok dan kipas angin yang berderit. Suara jangkrik dan kodok bersahutan di luar, menggantikan suara bising kota yang sudah kubicara. Aku melihat langit-langit kamar, dan untuk pertama kalinya, tidak ada kecemasan yang menyelimutiku. Aku merasa aman, diterima. Aku mungkin kehilangan sebuah kehidupan mewah. Tapi di sini, di tengah kesederhanaan, aku menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga. Kedamaian, cinta tanpa syarat, dan sebuah awal baru yang tulus. Aku tertidur dengan senyum kecil di bibir, siap untuk menyambut hari esok dengan tenaga dan semangat baru. Akarku telah menyambutku pulang, dan sekarang, saatnya untuk tumbuh kembali. Kembali ke kota, kehidupan Mas Ari dan Yola berubah drastis. Mereka telah pindah ke rumah mewah yang sebelumnya ditempati Lia, tetapi suasana di dalamnya sama sekali tidak seperti rumah. Lebih menyerupai sebuah pentas di mana setiap orang memainkan peran yang dipaksakan. Bau parfum Yola yang menyengat telah menggantikan aroma lembut lilin aromaterapi dan bunga segar yang selalu disukai Lia. Barang-barang mewah Yola, tas, sepatu, dan perhiasan, berserakan di mana-mana, menciptakan kekacauan yang estetik namun tidak nyaman. Pagi itu, di meja makan marmer yang besar, Mas Ari duduk dengan wajah keruh. Di depannya tergeletak laporan keuangan kuartal terakhir yang berantakan. Angka-angka itu tidak masuk akal, menunjukkan penurunan penjualan dan pengeluaran yang membengkak di pos-pos yang tidak jelas. Yola, kita perlu bicara serius, katanya, suaranya tegang, mencoba menahan emosi. Dia menunjuk ke selembar kertas. Apa ini? Pengeluaran untuk entertainment klien meningkat 300%? Dan siapa ini? PT Jaya Abadi, yang kita transfer dana besar-besaran bulan lalu? Aku tidak ingat menyetujui ini. Yola, yang sedang asyik memamerkan tas barunya di depan cermin, berbalik dengan wajah sedikit kesal. Sayang, jangan panik begitu. Itu kan untuk menjalin relasi. Klien sekarang butuh perhatian lebih. Makan di restoran bintang 5, kasih kado, itu investasi. Dan PT Jaya Abadi itu distributor baru yang janji bisa masuk ke pasar retail besar. Aku yang urus, kan katanya aku yang handle marketing sekarang. Ujarnya dengan nada menggurui, mendekati Mas Ari dan merangkulnya dari belakang. Trust me, sayang. Aku tahu yang aku lakukan. Mas Ari menghela napas panjang, mencium aroma parfumnya yang mahal tapi kini terasa memualkan. Tapi lihat angka penjualannya. Yo, tidak naik malah turun. Investasimu tidak membuahkan hasil. Dia melepaskan pelukannya dan berdiri, berjalan ke jendela sambil melihat kota yang sibuk di bawah. Aku mulai dapat telepon dari beberapa klien lama. Mereka komplain. Pelayanan jadi lambat, tagihan sering salah. Bahkan Pak Gunawan, klien yang sudah bertahun-tahun, mengancam akan pindah ke kompetitor. Ah, mereka cuma cari perhatian aja, sanggah Yola dengan ringan, kembali memeriksa kukunya. Lagi pula, kan sudah ada staf baru yang aku rekrut? Itu loh, temanku lulusan luar negeri. Harusnya dia yang handle itu semua. Mungkin masih adaptasi. Itu masalah lainnya, potong Mas Ari, suaranya meninggi. Staf yang kau rekrut itu, teman-temanmu, gajinya selangit tapi kerjanya payah. Lia dulu. Dia tiba-tiba berhenti, menyadari apa yang hampir diucapkannya. Yola langsung berubah marah. Lia? Lia lagi? Jangan bandingkan aku dengan dia.
Dia kan cuma istri rumahan yang beruntung dinikahi kamu. Aku ini berusaha membantu kamu mengembangkan bisnis, tapi kamu malah tidak apresiate. Ini bukan soal tidak apresiate, Yola. Ini soal bisnis yang hampir bangkrut, teriak Mas Ari, tidak bisa menahan amarahnya lagi. Aku butuh solusi, bukan pengeluaran gila-gilaan dan staf yang tidak kompeten. Pertengkaran mereka pecah. Suara teriakan mereka memenuhi rumah mewah yang sepi. Yola menangis, memaki, dan mengancam akan pergi. Mas Ari, yang lelah dan frustasi, akhirnya menyerah, meminta maaf, dan berusaha menenangkannya. Dia terperangkap. Dia telah menukar ketenangan dan efisiensi yang dibawa Lia dengan drama dan kekacauan yang dibawa Yola. Keesokan harinya, masalah semakin menjadi. Sebuah email masuk dari bank. Mereka menolak permohonan tambahan kredit perusahaan karena laporan keuangan yang tidak sehat dan rasio utang yang sudah terlalu tinggi. Mas Ari merasa pusing. Dia memanggil staf keuangan barunya, seorang wanita muda yang merupakan teman Yola. Apa ini? Kok bisa cash flow kita sekritis ini? Tanyanya mencoba tetap tenang. Staf itu, bernama Sisi, hanya mengangkat bahu. Iya, Pak. Pengeluaran bulan ini sangat besar. Untuk pembelian aset baru dan entertainment. Dan ada beberapa piutang yang belum dibayar klien. Piutang mana? Kenapa tidak ditagih? Saya sudah kirim reminder, Pak. Tapi mungkin perlu follow up yang lebih agresif. Ibu Lia dulu yang biasanya handle itu. Beliau yang kenal baik dengan para debt collector dan cara approach-nya. Jawab Sisi dengan nervous. Nama Lia disebut lagi. Seperti hantu yang menghantui setiap sudut bisnisnya. Mas Ari menyadari, dengan rasa ngeri yang semakin dalam, bahwa yang selama ini dianggapnya hobi atau kerja kecil, Lia adalah tulang punggung yang menyangga bisnisnya. Jaringan sosial Lia, hubungan baiknya dengan klien, ketelitiannya dalam mengelola keuangan, dan kemampuannya menagih piutang. Semua itu adalah minyak yang membuat mesin perusahaan berjalan lancar. Sementara itu, Yola justru mengirimnya pesan singkat. Sayang, transfer dong untuk booking spa hari ini. Ada promo couple loh. Ajak teman-teman kita yang lain. Buat networking juga kan? Mas Ari memandangi pesan itu, lalu memandangi laporan keuangan yang berantakan di layar komputernya. Untuk pertama kalinya, sebuah pikiran muncul di kepalanya, pelan tapi jelas. Apa aku sudah membuat kesalahan terbesar dalam hidupku? Dia membayangkan Lia, yang hanya tertawa mendengar perceraiannya. Tertawa yang sekarang mulai dia pahami. Itu bukan tawa kegilaan, tapi tawa yang penuh dengan pengetahuan bahwa dia, Mas Ari, akan segera jatuh. Dan tanpa Lia di sampingnya, tidak ada yang akan menangkapnya. Rasa sesak menyergap dadanya. Dia berdiri, berjalan meninggalkan ruangan yang mewah tapi terasa seperti penjara. Bisnis yang dibangunnya dengan susah payah, dengan bantuan diam-diam dari seorang wanita yang selalu diremehkannya, kini perlahan runtuh. Dan di puing-puing kehancuran itu, yang terdengar hanya tangisan Yola yang meminta spa day dan dering telepon dari debt collector yang mulai menagih. Karma tidak selalu datang dengan dramatis, kadang ia datang perlahan, seperti air yang menetes dan akhirnya melubangi batu yang paling keras sekalipun. Hidup di kampung halaman mengajarku banyak hal. Kepuasan dari kerja fisik yang jujur, kehangatan obrolan sederhana dengan pelanggan warung ibu, dan kedamaian yang datang dari kesederhanaan. Namun, di suatu sore yang tenang, ketika aku sedang membantu ibu membereskan warung setelah gelombang makan siang, getar ponselku memecah kesunyian. Bukan dari nomor yang tidak dikenal, tapi dari Budian. Budian, seorang wanita parubaya yang elegan dan tegas, pemilik sebuah perusahaan kosmetik lokal yang cukup sukses. Dia adalah klien lama Mas Ari, tapi lebih dari itu, dia adalah seorang yang kuhormati dan yang, dalam beberapa kesempatan, pernah berbisik padaku, Lia, sayang sekali potensimu hanya dipakai untuk mendampingi Ari saja. Jari-jariku hampir gemetar membuka panggilan itu. Halo, Budian. Lia, sayang. Suaranya yang hangat dan berwibawa langsung terasa melegakan.
Akhirnya bisa tersambung. Aku sudah dengar kabarnya. Aku turut sedih. Nak, really. Ada jeda singkat, penuh empati. Tapi, jujur, aku selalu kagum padamu. Selama ini, di balik kesuksesan event-event perusahaan Ari, aku tahu itu adalah tangan besimu. Aku terdiam, terkejut. Selama ini, kupikir orang hanya melihatku sebagai istri yang menemani. Lia? Masih di sana? Maaf, Bu. Iya, saya di sini. Terima kasih, Bu. Tapi, yang mengelolakan memang tim suami saya. Jawabku, mencoba merendah. Oh, come on, Lia. Jangan merendah seperti itu. Aku tahu persis. Dari cara kamu menata bunga, memilih menu, hingga mengatur setting aransemen agar para klien penting merasa dihargai. Itu sentuhanmu. Bahkan, acara charity tahun lalu untuk panti asuhan. Itu ide kamu, bukan? Ari waktu itu malah sibuk ke luar negeri, dinas. Aku tersipu. Dia ingat. Dia benar-benar memperhatikan. Sebuah kehangatan yang tidak terduga menyebar di dadaku. Anyai, reason aku menelepon. Lanjut Budian, suaranya kembali business-like tapi tetap hangat. Perusahaanku sedang mengadakan peluncuran produk baru. Sangat besar. Kita ingin membuat gebrakan. Dan tim event organizer yang aku hire tidak memuaskan. Mereka tidak punya feel, Lia. Mereka hanya mengikuti brief, tidak punya jiwa. Dia menarik napas. Aku memikirkanmu. Jaringan sosialmu luas, tastemmu excellent, dan kamu mengerti bagaimana membuat orang merasa istimewa. Itu yang kita butuhkan. Apakah kamu tertarik untuk menjadi konsultan event untuk kami? Untuk proyek ini saja dulu. Kita lihat chemistry-nya. Dunia seakan berhenti berputar. Aku memandang ibu yang sedang menyapu lantai warung, lalu melihat ponsel di tanganku. Dua dunia yang berbeda itu tiba-tiba bertabrakan. Budian, saya sangat tersanjung. Tapi saya sekarang tinggal di kampung. Dan saya sudah lama tidak bergelut di dunia itu. Suaraku terdengar tidak yakin, bahkan pada diriku sendiri. Lia, listen to me. Suara Budian lembut tapi tegas. Bakat itu tidak pernah pergi. Dan lokasi bukan halangan sekarang. Kamu bisa koordinasi via online. Untuk meeting, kamu bisa datang ke kota. Aku yang atur tiket dan akomodasimu. Yang aku butuhkan adalah otakmu, Lia. Kreativitas dan connection MU. Ibu, yang mendengar sepintas pembicaraanku, mendekat dengan wajah penuh tanya. Siapa itu, Lia? Ada masalah? Aku menutup mic ponsel sejenak. Itu Budian, Bu. Kliennya Mas Ari dulu. Dia tawari saya kerja jadi konsultan event. Wajah ibu bersinar. Wah, itu kan bidang yang kamu sukai dulu, Nak. Sebelum nikah dan Furus membantu Ari. Terima kasih Tuhan. Iya, terima kasih Bu. Seru ibu, hampir berteriak ke arah ponsel, membuatku tersenyum. Budian di seberang sana juga tertawa. Sepertinya Ibu MU sangat antusias. Jadi, bagaimana, Lia? Apakah kamu tertarik? Aku melihat sekeliling. Warung sederhana ini telah memberiku kedamaian. Tapi tantangan dari Budian membangkitkan sesuatu yang lama tertidur dalam diriku. Sebuah rasa hawil untuk membuktikan bahwa aku bisa berdiri sendiri, bahwa aku bukan hanya istri Ari. Aku menarik napas dalam. Baik, Budian. Saya terima tawaran Anda. Terima kasih atas kepercayaannya. Suaraku, untuk pertama kalinya sejak pulang, terdengar pasti dan penuh keyakinan. Excellent, sahut Budian, terdengar senang. Aku akan emailkan briefnya besok pagi. Dan Lia, selamat datang kembali. Setelah menutup telepon, aku berdiri diam beberapa saat. Jantungku berdebar kencang, campuran antara nervous dan excitement. Ibu memelukku erat. Itu tandanya Tuhan sayang sama kamu, Nak. Dia buka jalan. Ini kesempatanmu.
Buktikan bahwa kamu bisa, bisik ibu, matanya berkaca-kaca. Malam itu, di kamarku yang kecil, aku membuka laptop lama yang kubicara. Aku mulai membuka-buka kembali kontak di media sosial profesionalku, melihat tren event terkini, dan membaca brief dari Bu Dian. Rasa ragu sempat muncul. Apakah aku masih bisa? Apakah orang-orang masih mau bekerja sama denganku? Sekarang sebagai Lia yang diceraikan, bukan lagi istri Ari si pengusaha sukses? Tapi kemudian aku mengingat tawa yang kuluapkan di restoran itu. Tawa yang penuh kelegaan dan kekuatan. Aku bukan lagi wanita yang mencari validasi dari orang lain. Aku adalah Lia, yang punya kemampuan dan pengalaman sendiri. Aku membalas email Bu Dian, mengkonfirmasi penerimaan brief dan menyampaikan beberapa ide awal. Beberapa menit kemudian, balasannya masuk. Lia, these ideas are brilliant. Exactly what I have in mind. I knew I called the right person. Senyumku merekah lebar di kegelapan malam, hanya diterangi cahaya laptop. Sebuah percikan harapan dan kepercayaan diri menyala dalam diriku. Ini baru awal. Akan banyak kerja keras. Tapi untuk pertama kalinya, aku bekerja untuk diriku sendiri. Dan itu membuat semua perbedaan. Beberapa minggu berlalu seperti mimpi yang intens. Hidupku terbagi antara kesibukan membantu ibu di warung dan tenggelam dalam persiapan peluncuran produk Bu Dian. Kamarku yang kecil berubah menjadi markas darurat. Dindingnya dipenuhi mood board, printout konsep, dan timeline produksi. Laptopku yang tua terkadang ngadat, tetapi semangatku tidak. Bu Dian memberiku kepercayaan penuh, dan itu adalah motivasi terbesar. Kami berkomunikasi intens via Zoom, dan ide-ideku yang selama ini terpendam meluap deras. Halo, Bu Dian. Saya sudah emailkan draft proposal lengkapnya. Saya usulkan tema, Local Pride, Global Quality. Kita highlight bahan baku lokal yang tidak kalah dengan impor. Jelasku dalam satu sesi call, mencoba menyamakan napas setelah membantu ibu mencuci beratus-ratus piring. Bu Dian di layar terlihat antusias. Lia, this is genius. Tepat sekali dengan visi kami. Dan untuk venue, apa masih mau di Grand Ballroom? Itu tempat favorit Ari dulu, tanyanya. Sedikit hati-hati, aku tersenyum. Justru karena itu, Bu, saya punya alternatif lain. The Heritage Gallery. Lebih intimate, artsy, dan punya cerita. Cocok dengan tema Local Pride. Dan harganya lebih friendly untuk budget decor yang ingin kita besarkan. Brilliant. Aku suka cara berpikirmu yang out of the box. Setuju. Hari H pun tiba. Aku harus ke kota untuk mengawasi langsung. Dengan bantuan Bu Dian, aku menginap di hotel sederhana tapi nyaman dekat venue. Memakai setelan blazer dan celana trousers yang sedikit usang tapi masih rapih, aku tiba di The Heritage Gallery pagi-pagi sekali. Rasanya aneh kembali ke dunia ini, tapi dengan identitas yang sama sekali baru. Acara berjalan lancar. Setiap detail diperhatikan. Dari bunga segar yang dipilih dari petani lokal, canape yang menggunakan resep tradisional dengan sentuhan modern, hingga godie bag yang berisi sampel produk dan kerajinan tangan pengrajin lokal. Suasana terasa elegan namun hangat dan autentik. Sesuatu yang seringkali hilang dari event-event Mas Ari yang serba wah dan terkadang terasa impersonal. Dan tamu-tamunya pun berdatangan. Banyak wajah-wajah familiar. Mantan klien-klien Mas Ari, kolega bisnis, bahkan beberapa teman dari circle sosialita yang dulu. Tatapan mereka awalnya terkejut melihatku. Si, mantan istri Ari, yang berdiri percaya diri dengan headset nirkabel, mengarahkan tim dan menyambut tamu. Lia? Itu kan Lia. Sapa seorang ibu-ibu, istri dari salah satu distributor besar, dengan mata berbinar. Kau yang mengurus acara ini? Luar biasa. Tempatnya bagus sekali, makannya enak-enak, berbeda dari acara-acara lain. Terima kasih, Bu Sri. Senang Anda menyukainya. Jawabku dengan senyum profesional, namun tulus. Bahkan Pak Gunawan, klien lama yang dulu mengancam cuti kontrak dengan Mas Ari, menghampiriku.
Lia, acaranya bagus, profesional dan berhati. Akhirnya kita ketemu lagi. Dengar-dengar kamu sekarang jadi konsultan independen? Bagus, bagus. Sukses selalu. Ucapan itu terasa seperti validation yang sangat berarti. Ini membuktikan bahwa network yang kubangun selama ini adalah atas namaku sendiri, bukan hanya sebagai pendamping Ari. Tiba-tiba, suasana sedikit berubah. Dari pintu masuk, tampak sepasang figur yang sangat tidak kuharapkan akan hadir. Mas Ari dan Yola. Mereka masuk dengan gaya seperti biasa. Mas Ari dalam setelan jas dan Yola dalam gaun yang lagi-lagi terlalu glamor untuk acara siang hari. Wajah Mas Ari terlihat syok melihatku yang sedang sibuk memimpin acara. Yola, di sampingnya, langsung cemberut, matanya menyapu ruangan dengan penilaian yang sinis. Mereka mendekati Bu Dian yang sedang berdiri di dekatku. Dian, acara yang bagus. Tapi kenapa tidak pakai venue yang biasa? Dan, Lia, sapa Mas Ari, mencoba bersikap normal tapi gagal menyembunyikan keheranannya. Bu Dian tersenyum diplomatis. Ari, Yola, terima kasih sudah datang. Iya, kebetulan Lia yang jadi konsultan event kami untuk proyek ini. Dan menurutku, hasilnya luar biasa. Yola tidak bisa menahan diri. Oh, jadi Ibu Lia yang urus? Pantas saja feel-nya jadi kampungan. Lebih cocok untuk bazar kelurahannya, ujarnya dengan suara manis yang menusuk. Udara seketika menjadi tegang. Beberapa tamu di sekitar kami mendengar dan melirik. Sebelum Bu Dian atau yang lain bereaksi, aku yang menanggapi. Suaraku tenang dan penuh percaya diri, tanpa sedikit pun emosi. Ibu Yola, terima kasih masukannya. Tema kita hari ini memang local pride. Jadi, kami sengaja memilih untuk mengangkat dan memamerkan kekayaan lokal kita, dari dekorasi, makanan, hingga musik. Mungkin ibu terbiasa dengan gaya internasional yang lebih generik, tapi kami justru ingin sesuatu yang autentik dan punya cerita. Jawabanku membuat beberapa tamu di sekitar kami mengangguk-angguk setuju. Bahkan Bu Dian memandangku dengan bangga. Mas Ari terlihat sangat tidak nyaman. Dia menarik lengan Yola. Yo, jangan bicara sembarangan. Acaranya bagus, Dian. Selamat, pujinya terpaksa. Matanya menatapku, dan untuk pertama kalinya, aku melihat bukan lagi rasa kasihan atau syok, tapi sebuah pengakuan. Pengakuan bahwa aku bisa sukses tanpa dirinya. Yola masih ingin melanjutkan, tapi Mas Ari sudah menariknya pergi ke sudut ruangan. Wajahnya merah karena malu. Acara berlanjut dan sukses besar. Banyak tamu yang memberikan pujian langsung padaku, bahkan beberapa yang menyodorkan kartu nama dan bertanya apakah aku terbuka untuk proyek lain. Aku merasa seperti dilahirkan kembali. Dalam perjalanan pulang ke hotel, teleponku berdering. Itu dari Bu Dian. Lia, aku tidak bisa tidur karena terlalu senang. Acaranya perfect. Feedback dari tamu-tamu sangat positif. Bahkan sales kita hari ini melampaui target. Ini berkat kamu. Terima kasih, Bu. Ini kerja tim. Jawabku, masih merasa seperti mimpi. Tidak, ini leadership kamu. Aku punya beberapa teman yang sudah kue mail tentang jasamu. Siap-siap saja, teleponmu akan ramai besok. Dan benar. Keesokan harinya, bahkan sebelum aku membuka mata, beberapa email dan pesan sudah masuk dari perusahaan-perusahaan lain yang tertarik menggunakan jasaku. Sebuah artikel online bahkan membahas kesuksesan acara Bu Dian dengan menyebutkan namaku sebagai konsultan. Aku memandangi ponselku, lalu melihat bayanganku di cermin hotel. Perempuan di balik bayangan itu bukan lagi Lia yang tertunduk malu di restoran, atau Lia yang bingung di warung ibu. Dia adalah Lia, sang konsultan event independen. Dan ini baru awal. Dunia mungkin mengira mereka telah menertawakanku. Tapi sekarang, akulah yang tersenyum paling lebar. Kembali ke kehidupan, rumah tangga, mereka. Udara di rumah mewah itu terasa semakin pengap dan penuh dengan ketegangan yang tidak terucapkan. Kekalahan dan rasa malu yang mereka alami di acara Bu Dian masih terasa menyengat. Seperti luka yang belum kering dan terus diusik oleh garam. Mas Ari, yang biasanya sangat percaya diri, kini lebih sering menyendiri di ruang kerjanya.
menatap layar komputer yang dipenuhi angka-angka merah dan email-email yang isinya semakin mengkhawatirkan. Suatu pagi, keributan dimulai lagi di meja makan. Mas Ari memegang selembar laporan penjualan, wajahnya pucat. "Yola, kita perlu bicara. Ini sudah tidak bisa dibiarkan," katanya. Suaranya datar namun bergetar menahan amarah. Dia melemparkan kertas itu ke hadapan Yola yang sedang asyik memotret smoothie bowl-nya untuk diunggah ke Instagram. "Lihat ini. Penjualan kuartal ini turun 40%. 40%. Bahkan klien paling setia seperti Pak Gunawan sudah benar-benar memutuskan kontrak. Dia bilang pelayanan kita berantakan sejak..." Dia tidak menyelesaikan kalimatnya. Yola menghela napas dramatis, meletakkan ponselnya dengan gerakan kesal. "Again? Setiap pagi kamu selalu bicara soal bisnis yang membosankan ini. Pak Gunawan kan sudah tua. Bisnisnya mungkin juga lagi sepi. Lagi pula, kan sudah ada staf baru yang aku rekrut? Mereka lulusan luar negeri, pasti lebih pinter dari staf-staf lama yang kampungan itu." "Itu justru masalahnya, Yola," bentak Mas Ari, tidak bisa menahan diri lagi. Dia berdiri, menunjuk ke arahnya. "Staf luar negeri MU itu gajinya 3 kali lipat dari staf biasa, tapi kerjaannya payah. Laporan berantakan, telat masuk, dan attitude-nya buruk. Mereka hanya bisa teori, tidak bisa praktek. Dan siapa yang harus membayar gaji mereka? Perusahaan yang sudah sekarat ini. Jangan salahkan teman-temanku. Mungkin kamu yang salah memimpin. Atau mungkin karena kamu masih terobsesi pada mantanmu itu," balas Yola. Air matanya sudah siap mengalir sebagai senjata andalannya. "Aku sudah berusaha membantu, networking, cari klien baru. Lihat." Dia menyodorkan ponselnya, menunjukkan foto-foto dirinya di berbagai kafe mewah dengan orang-orang yang dianggapnya orang penting. "Ini untuk bisnis. Tapi kamu malah tidak apresiate." "Networking? Itu bukan networking, Yola. Itu pesta. Lihat kredit card bill kita bulan ini." Raih Mas Ari selembar kertas lain dari meja. "Restoran bintang 5, spa, tas branded baru, semua atas nama entertainment client." "Klien mana? Teman-temanmu yang hanya mau numpang makan gratis." "Kamu pelit. Dulu sama Lia kamu tidak pernah pelit," teriak Yola, berdiri dan menghadapinya. "Aku cuma minta sedikit kemewahan, sebagai imbalan sudah menemani kamu yang stressful ini." Kalimat itu seperti tamparan. Mas Ari terdiam sejenak, wajahnya berubah merah padam. "Jangan bandingkan aku dengan Lia. Dan jangan bandingkan dirimu dengan dia. Lia tidak pernah menghabiskan uang untuk hal-hal tidak berguna seperti ini. Dia malah yang membantu menghemat, yang mencari supplier lebih murah, yang..." Dia tiba-tiba terhenti, menyadari bahwa sekali lagi, tanpa disengaja, ia memuji mantan istrinya di depan wanita yang dianggapnya pengganti. Yola meledak. "Lia, lagi-lagi Lia. Aku bosan dengan namanya. Kalau kau masih cinta dia, kenapa kau ceraikan dia? Kembali saja. Aku pergi." Dia berlari ke kamar, membanting pintu. Tangis histerisnya terdengar dari dalam. Mas Ari hanya terduduk lemas di kursinya, menatap kekacauan finansial di mejanya dan kekacauan emosi di hidupnya. Dia memegangi kepalanya. Setiap pujian yang terucap untuk Lia tanpa sengaja adalah pengakuan akan kesalahannya yang fatal. Keesokan harinya, masalah semakin menjadi. Sebuah email resmi dari bank masuk, memberitahu bahwa permohonan restrukturisasi utang mereka ditolak. Arus kas perusahaan benar-benar negatif. Beberapa supplier mulai menagih dengan lebih agresif, dan telepon dari debt collector mulai berdering tanpa henti. Mas Ari memanggil Sisi, staf keuangan, teman Yola itu, ke ruangannya. "Sisi, bagaimana ini? Kok bisa utang pada supplier A dan B belum juga dibayar? Mereka sudah ancam stop kirim barang." Sisi, yang terlihat nervous, hanya mengangkat bahu. "Maaf, Pak. Uangnya kan sudah dipakai untuk keperluan lain. Bu Yola bilang itu urgent. Dan saya kurang berani bilang tidak." "Keperluan lain? Keperluan apa?" tanya Mas Ari,
sudah bisa menebak jawabannya. Untuk down payment mobil baru Bu Yola. Dan uang muka villa di Bali untuk liburan minggu depan. Jawab Sisi pelan, hampir seperti bisik. Mas Ari merasa dunianya runtuh. Dia membayar gaji besar untuk staf yang tidak kompeten dan penakut, sementara uang perusahaan dipakai untuk memenuhi gaya hidup Yola yang tidak ada habisnya. Dia mengusir Sisi dari ruangannya dengan gerakan tangan lelah. Dia mencoba menelepon Yola, yang katanya sedang meeting dengan calon klien. Latar belakang suaranya ramai, seperti di sebuah mall. Yo, kita dalam masalah besar. Kau harus pulang sekarang. Kita perlu bicara. Ah, nanti saja, sayang. Aku lagi trial makeup baru di counter luxury. Katanya mau kasih diskon kalau beli banyak. Penting untuk penampilanku menemani kamu meeting. Balas Yola dengan riang. Yola, dengar aku. Perusahaan kita hampir bangkrut. Tidak ada uang untuk makeup lagi, teriak Mas Ari ke telepon. Tetapi Yola sudah memutuskan sambungan. Dia melemparkan ponselnya ke sofa. Ruangan yang mewah itu terasa seperti sel penjara. Dia melihat sekelilingnya, perabotan mahal, lukisan abstrak yang tidak pernah dipahaminya, barang-barang mewah Yola yang berserakan. Semuanya terasa palsu dan tidak bermakna. Dia membuka laci meja kerjanya, dan matanya jatuh pada sebuah foto lama. Foto dia dan Lia, di awal pernikahan mereka, tersenyum lebar di depan kantor pertamanya yang masih sederhana. Wajah Lia penuh dukungan dan kebanggaan. Saat itu, uang mereka tidak banyak, tetapi semangat mereka membara. Sekarang, uangnya banyak, atau dulu, tetapi semangatnya sudah padam, dikubur oleh keserakahan dan kebodohannya sendiri. Dia memegang foto itu, dan untuk pertama kalinya, sebuah isak tangis yang dalam dan sesungguhnya keluar dari dadanya. Bukan tangis karena marah atau frustasi, tapi tangis penyesalan yang terlambat. Dia telah menukar mutiara dengan kerikil yang mengilap, dan sekarang ia menyadari bahwa kilau itu hanya tipuan belaka. Karma tidak datang dengan ledakan. Ia datang perlahan, seperti tetesan air yang mengikis batu keyakinannya yang sombong. Dan hari ini, tetesan itu terasa seperti banjir bandang yang akan menenggelamkannya. Sementara kekacauan melanda kehidupan Mas Ari, duniamu justru mulai bersinar dengan cahaya baru yang murni milikmu sendiri. Kesuksesan acara Bu Dian bukanlah sekadar keberuntungan satu malam, melainkan katalis yang membuka pintu-pintu yang selama ini tertutup. Telepon dan email terus berdering. Bukan lagi dari teman-teman yang menyampaikan bela sungkawa, tetapi dari calon klien yang tertarik dengan jasamu. Kembali ke kamar kecil di rumah ibu. Rasanya seperti kembali ke markas setelah memenangkan pertempuran pertama. Komputer lamamu yang terkadang ngadat kini terasa seperti senjata andalan. Ibu memandangimu dengan takjub, terkadang membawakanmu teh hangat dan kue tradisional saat kau tengah asyik bertelepon dengan klien. Nak, istirahat dulu. Matamu sudah merah, bisik ibu suatu sore, meletakkan sepiring getuk di samping laptopmu. Sebentar lagi, Bu. Ini lagi video call sama vendor bunga untuk acara wedding klien di Bali minggu depan. Jawabmu, tersenyum. Ini proyek besar, Bu. Mereka percaya sama kita. Ibu mengangguk-angguk, matanya berbinar bangga. Iya, tapi jangan lupa makan. Nanti sakit. Percakapan dengan klien-klien barumu terasa berbeda. Dahulu, saat membantu Mas Ari, kau selalu harus menyembunyikan ide-idemu di balik kalimat, menurut Ari, atau, suamiku punya ide. Sekarang, suaramu adalah suara utama. Jadi, untuk konsep pernikahan alam ini, saya usulkan kita menggunakan material daur ulang dan bunga lokal Bali untuk mengurangi jejak karbon dan mendukung pengrajin setempat. Jelasku penuh semangat kepada calon mempelai di layar Zoom. Wah, ide yang bagus sekali, Mbak Lia. Kami juga ingin acara kami punya impact positif. Itu yang kami cari, sahut calon mempelai wanita dengan antusias. Perlahan-lahan, tapi pasti, usahamu mulai menghasilkan. Uang dari proyek pertama dengan Bu Dian dan proyek-proyek kecil lainnya kau kumpulkan. Tidak lagi untuk membeli tas branded atau perhiasan,
tetapi untuk sesuatu yang jauh lebih berharga, kemandirian. Suatu pagi, dengan perasaan deg-degan dan bangga, kau mengajak ibu ke sebuah ruko kecil di pusat kota dekat kampung halaman. Ruko itu masih kosong, sedikit kotor, tetapi memiliki jendela besar yang memungkinkan cahaya matahari masuk. "Apa ini, Lia?" tanya ibu, bingung. "Ini kantorku, Bu," jawabmu, suara bergetar karena emosi. "Aku sudah bayar uang muka sewa 3 bulan. Aku akan buka usaha event planningku sendiri. Lia Atelier." Ibu tertegun, lalu matanya berkaca-kaca. Dia memelukmu erat. "Anak ibu, akhirnya. Ibu selalu tahu kamu bisa." Dia memandang sekeliling ruko kosong itu. "Ini akan jadi cantik. Pasti." Proses renovasi dimulai. Dengan budget terbatas, kau memilih untuk mendaur ulang furnitur bekas dan mengecatnya sendiri. Bekas-bekas kayu dari warung ibu kau sulap menjadi meja resepsion yang unik. Kain-kain tradisional kau jadikan hiasan dinding. Setiap detail kau rancang dengan penuh cinta dan cerita, menjadikan Lia Atelier bukan sekadar bisnis, tetapi perwujudan dari perjalanan hidupmu. Bukan hanya itu, kau juga mulai merekrut tim. Beberapa anak muda lokal yang antusias dan punya bakat, tetapi kurang memiliki kesempatan. Kau ajari mereka segala hal yang kau tahu, dari cara berkomunikasi dengan klien hingga mengatur anggaran dengan teliti. Ingat, kita tidak perlu jadi yang paling mewah, tapi kita harus jadi yang paling tulus dan penuh perhatian, katamu dalam sesi briefing pertama dengan 2 staf barumu, Rara dan Dimas. Mereka mengangguk, mata mereka berbinar dengan semangat yang sama sepertimu dulu. Keberhasilanmu tidak luput dari perhatian. Sebuah majalah online lokal tertarik untuk memuat ceritamu. Dari istri pengusaha yang diceraikan menjadi entrepreneur yang bangkit dengan membawa misi pemberdayaan lokal. Artikel itu menjadi viral, bukan karena sensasi perceraianmu, tetapi karena inspirasimu. "Mbak Lia, saya baca artikel tentang Anda. Saya juga mau bangkit seperti Anda. Bagaimana caranya?" tanya seorang wanita melalui pesan direct Instagram. Pesan-pesan seperti itu yang membuatmu semakin yakin dengan jalan yang kau pilih. Kau bukan hanya membangun bisnis, tetapi juga membangun harapan untuk orang lain. Suatu sore, sambil menikmati teh di teras kantor barumu yang masih berantakan namun penuh potensi, kau menerima telepon dari Budian. "Lia, aku dengar kamu buka kantor sendiri." "Akhirnya." "Congratulations." Suaranya riang. "Aku punya teman, pemilik galeri di Jakarta. Dia tertarik banget sama konsep Authentic Experience MU. Mau aku kasih kontaknya?" "Tentu, Bu." "Terima kasih banyak," jawabmu, hati berbunga-bunga. Saat menutup telepon, kau memandang keluar jendela. Langit sore berwarna jingga. Sebuah perasaan damai dan pencapaian yang dalam menyelimutimu. Kebangkitan ini terasa lebih manis karena kau raih dengan jerih payah dan integritasmu sendiri. Setiap pujian, setiap klien yang puas, adalah pengakuan untuk Lia, bukan untuk siapa-siapa yang ada di belakangnya. Kau telah berubah dari wanita yang tertawa getir karena kelegaan, menjadi wanita yang tersenyum penuh syukur atas setiap langkah baru. Kebangkitanmu bukan tentang membuktikan sesuatu pada Mas Ari atau Yola, tetapi tentang membuktikan pada dirimu sendiri bahwa kamu bisa, dan kamu akan terus melakukannya. Hari itu seharusnya menjadi momen kemenangan bagi Mas Ari. Sebuah acara amal tahunan yang dulu selalu dipimpinnya dengan gemilang, menjadi ajang untuk memamerkan kekuatan finansial dan jaringan sosialnya. Namun, tahun ini, segalanya terasa berbeda. Dana yang biasanya dialokasikan dengan mudah untuk sponsorship acara nyaris tidak ada. Perusahaannya sendiri hanya bisa menyumbang dengan jumlah yang jauh lebih kecil dari tahun-tahun sebelumnya. Sebuah fakta yang memalukan yang berusaha disembunyikannya. Yola, bagaimanapun, bersikeras untuk hadir. Bagi dia, ini adalah kesempatan untuk menunjukkan pada dunia bahwa dia adalah nyonya baru, yang layak, yang pantas menduduki tempat yang ditinggalkan Lia.
Dia menghabiskan uang yang sebenarnya sudah sangat menipis untuk membeli gaun baru yang mencolok dan perhiasan rental yang berkilauan. Kamu yakin kita harus pergi? Yo? Keuangan lagi tidak bagus-bagusnya, protes Mas Ari lemah, melihat Yola berputar-putar di depan cermin. Justru kita harus pergi, sayang, bantah Yola dengan semangat. Kita harus show bahwa kita tetap strong. Ini networking. Aku sudah janji sama teman-teman untuk foto bersama. Jangan jadi pecundang. Mas Ari menghela napas, menyerah. Dia memakai jas lamanya, yang terasa sedikit longgar di badannya yang semakin kurus karena stres. Acara berlangsung di ballroom hotel yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Namun, bagi Mas Ari, suasana terasa muram. Dia melihat banyak wajah-wajah lama, tetapi tatapan yang dia terima bukan lagi rasa hormat atau kekaguman, melainkan belas kasihan atau bahkan cibiran. Bisik-bisik tentang kebangkrutan perusahaannya sudah menyebar seperti api disekam. Yola, tidak menyadari atau memilih mengabaikan suasana, langsung menyambar segelas champagne dari nampan pelayan dan mulai berkeliling, menyapa orang-orang dengan gaya seperti ratu pesta. Oh, lihat Hues Here, Bu Lisa. Suaminya investor itu, loh, bisik Yola pada Mas Ari, menariknya ke arah seorang wanita parubaya yang elegan dan suaminya yang tampak serius, Pak Hendra, seorang investor yang sedang di lobi Mas Ari untuk menyuntikkan dana segar. Pak Hendra, Bu Lisa, so good to see you. Sapa Yola dengan terlalu bersemangat, memotong pembicaraan mereka dengan orang lain. Pak Hendra hanya mengangguk singkat, wajahnya tidak ramah. Bu Lisa memandang gaun Yola dari ujung ke ujung dengan tatapan sinis. Yola, bukan? Ya, senang bertemu, sahut Bu Lisa, dingin. Yola, tidak paham sinyal sosial, terus berbicara. Acaranya bagus ya? Tapi tahun lalu lebih meriah, sih. Katanya karena banyak perusahaan yang lagi sepi, ya? Tapi perusahaan kami sih, alhamdulillah, tetap stabil. Dia tertawa kecil, mencoba terdengar percaya diri tetapi justru terdengar norak. Mas Ari mencoba menyelamatkan situasi. Pak Hendra, mengenai proposal investasi yang saya ajukan. Kita bicara lain waktu, Ari. Ini bukan tempat yang tepat, potong Pak Hendra dengan tegas, lalu berpaling untuk berbicara dengan orang lain. Muka Mas Ari memerah. Ditolak dengan halus tapi sangat jelas. Yola, yang merasa diabaikan, mencoba menarik perhatian. Dia mengambil canape dari nampan yang lewat. Saat mengambilnya, tangannya yang penuh gelang bergemerincing menyenggol gelas wine yang dipegang Bu Lisa. Clash! Anggur merah merembes pada gaun putih Bu Lisa yang jelas sangat mahal. Semua orang di sekitar mereka terdiam. Astaga! Maaf. Maafkan saya, seru Yola, panik. Tapi alih-alih meminta maaf dengan tulus, dia malah menyalahkan pelayan. Kamu ini tidak hati-hati. Memegang nampan saja tidak bisa. Pelayan muda itu terlihat ketakutan dan bingung. Saya tidak. Bu Lisa wajahnya merah padam. Tidak usah menyalahkan pelayan, Non. Kau yang tidak melihat sekeliling. Suaranya bergetar marah. Tapi Bu, ini bukan salah saya sepenuhnya. Gelasnya tidak dipegang dengan kuat, balas Yola. Bukannya minta maaf malah membela diri. Mas Ari ingin tanah membelah dan menelannya. Yola, sudah. Diam, desisnya dengan kasar, menarik lengannya. Tapi keributan sudah menarik perhatian. Beberapa orang mulai merekam dengan ponsel mereka. Tatapan yang penuh hinaan dan gelengan kepala berpusat pada mereka. Seorang panitia acara datang menghampiri. Ada masalah, Pak? Tidak ada masalah, jawab Mas Ari cepat, mencoba menenangkan situasi. Ini salah pelayannya, seru Yola bersamaan. Pak Hendra, yang menyaksikan seluruh kejadian, akhirnya bicara dengan suara rendah tapi penuh wibawa. Ari, sepertinya kamu dan Nona ini lebih baik pulang dan istirahat. Bu Lisa sangat terganggu. Itu adalah perintah, bukan saran. Muka Mas Ari pucat pasi. Dia mengangguk cepat,
tidak berani menatap langsung. Dengan erat, dia menggenggam lengan Yola dan menariknya keluar dari ballroom, meninggalkan semua tatapan dan bisik-bisik yang menyudutkan mereka. Di lobi hotel, Yola masih saja mengeluh. Tadi itu bukan salahku. Itu salah pelayannya yang bodoh. Dan Bu Lisa itu sok suci. Paling juga. Sudah. Yola. Dim, teriak Mas Ari. Suaranya menggema di lobi yang sepi. Beberapa orang security menoleh. Kau tahu kau baru saja menghancurkan satu-satunya kesempatan terakhirku untuk menyelamatkan perusahaan? Kau tahu siapa Pak Hendra? Yola terkejut, lalu wajahnya merengut. Jadi sekarang salahku lagi? Kalau kamu tidak ngotong datang ke acara receh ini. Pulang. Sekarang. Raung Mas Ari, tidak lagi peduli dengan penampilannya atau sekelilingnya. Malam itu, video insiden itu sudah viral di media sosial. Tagar Yola Weinspiller dan Ari Business Collapse menjadi trending. Komentar-komentar pedas berdatangan, mengolok-olok tingkah Yola dan kemunduran bisnis Mas Ari. Mas Ari duduk sendirian di ruang kerjanya yang gelap, menatap layar ponselnya. Setiap komentar, setiap cibiran, adalah pukulan bagi egonya yang sudah remuk redam. Karma yang selama ini dinantikan oleh banyak orang, akhirnya datang juga. Bukan dengan ledakan dramatis, tapi dengan percikan wine merah di gaun putih dan hilangnya harga diri di depan publik yang dulu memujanya. Dia menutup matanya, dan dalam kegelapan, yang terlihat adalah wajah Lia yang tenang dan penuh percaya diri di acara Budian, diterima dan dihargai. Dan di sini dia, dipermalukan oleh wanita yang dia pilih, di depan orang-orang yang dulu dia anggap bawahannya. Karma memang paling pandang bekerja. Dan malam ini, ia bekerja dengan sempurna. Minggu-minggu setelah insiden memalukan di acara amal itu, terasa seperti berjalan melalui kabut tebal bagi Mas Ari. Setiap dering telepon terasa seperti ancaman. Setiap notifikasi email membuat jantungnya berdebar kencang. Investor seperti Pak Hendra secara resmi menarik diri, diikuti oleh beberapa klien tersisa yang tidak ingin reputasinya ternoda oleh kegagalan bisnisnya. Rumah mewah yang dulu dipenuhi barang-barang mewah Yola kini terasa semakin besar dan hampa, bergema dengan setiap langkah kakinya yang menyusuri lorong-lorong sunyi. Yola, setelah sempat cemberut dan menyalahkan dunia atas insiden itu, perlahan mulai menjauh. Teleponnya lebih sering tidak diangkat, dan dia menghabiskan lebih banyak waktu dengan teman-teman atau keluarga. Mas Ari tahu apa artinya itu. Kapal yang dia naiki mulai tenggelam, dan tikus-tikus mulai melompat keluar. Suatu sore, dalam kesunyian rumah yang hampir kosong, beberapa barang Yola sudah raib, mungkin dijual atau dibawa. Mas Ari duduk di ruang kerjanya yang berantakan. Dia memegang gelas berisi whisky, menatap foto lama yang masih tersisa, foto pernikahannya dengan Lia. Dia ingat betapa bangganya Lia padanya saat itu, betapa dia percaya pada mimpinya. Dan dia ingat tatapan Lia di restoran, tatapan yang bukan marah atau sedih, tetapi lepas. Dan tawanya, itu yang paling menyiksanya. Tawa yang berarti Lia sudah tahu, dan Lia sudah move on. Dengan tangan gemetar, mungkin dipengaruhi oleh alkohol atau mungkin oleh penyesalan yang dalam, dia mengambil ponselnya. Jarinya melayang di atas nama Lia di kontaknya. Apa yang akan dikatakannya? Meminta maaf? Meminta bantuan? Keduanya terasa tidak pantas. Tapi rasa putus asa mengalahkan harga dirinya yang sudah compang-camping. Dia menekan tombol panggil. Tring, tring. Setiap bunyi terasa seperti abad. Dia hampir menutup panggilan ketika akhirnya suara Lia yang tenang dan jelas menyapa. Halo. Lia, ini Ari, katanya, suaranya serak, hampir tidak dikenali. Ada jeda singkat di seberang sana. Ari, ada perlu apa? Tidak ada kemarahan, tidak ada kebencian. Hanya netral. Itu justru membuatnya lebih sakit. Aku ingin bertemu. Bisa? Aku perlu bicara.
Bicara tentang apa? Bukannya semua sudah jelas? Jawab Lia, masih tenang. Tolong, Lia. Hanya sekali ini saja. Aku tahu aku tidak pantas minta apa-apa. Tapi... Suaranya tercekat. Aku salah. Aku merusak segalanya. Diam lagi. Mas Ari bisa mendengar suara ketikan keyboard ringan di belakangnya. Lia sedang bekerja. Hidupnya terus berjalan. Sementara hidupnya mandek. Baik. Tapi bukan di tempat mewah. Aku tidak ada waktu banyak. Di kafe dekat kantor baruku saja. Jam 4 sore besok. Jawab Lia akhirnya. Kantor barumu? Tanya Ari, bingung. Ya, aku punya usaha event planning sendiri sekarang. Lia Atelier. Nanti aku kirim alamatnya. Dan sebelum Ari bisa berkata lagi, Lia sudah menutup dengan, sampai jumpa besok, dan menutup telepon. Pertemuan itu terasa seperti mimpi buruk yang menjadi kenyataan. Kafe yang dipilih Lia sederhana namun cozy, jauh dari kemewahan yang biasa dia datangi. Dan ketika Lia masuk, dia terlihat bercahaya. Dia memakai setelan blazer sederhana dengan celana jeans, terlihat profesional namun santai. Wajahnya tenang, percaya diri. Dia bukan lagi wanita yang duduk diam di seberangnya di restoran mewah. Mereka duduk di sudut yang sunyi. Ari memesan kopi, tangannya masih sedikit gemetar. Lia, pertama, aku ingin minta maaf. Sungguh. Untuk segalanya. Mulutnya, susah payah. Lia mengangguk, memegang cangkir tehnya. Aku dengar kamu sedang dalam kesulitan. Aku turut prihatin. Kalimatnya sopan, seperti yang diucapkan pada kenalan biasa yang kurang beruntung. Itu belum seberapa. Desis Ari, menatap kopinya. Perusahaannya hampir bangkrut. Utang menumpuk. Investor kabur. Bahkan Yola. Dia tidak bisa melanjutkan. Yola sudah pergi, tebak Lia lembut. Ari mengangguk, malu. Dia hanya tertarik pada uangku. Dan ketika uang itu habis. Dan sekarang kamu menyesal? Tanya Lia. Bukan dengan nada mengejek, tapi dengan keingintahuan yang tulus. Aku menyesal, Lia. Setiap hari, aku melihatmu sekarang sukses, bahagia. Dan aku ingat dulu, semua yang kau lakukan untukku, untuk bisnisku. Aku terlalu bodoh untuk melihatnya. Suaranya pecah. Aku hancur, Lia. Benar-benar hancur. Lia mendengarkan, tanpa menyela. Setelah Ari selesai, dia menarik napas dalam. Ari, dengar. Aku mendengar semua yang kau katakan. Dan aku percaya kamu memang menyesal. Tapi... Dia memandangnya lurus. Apa yang kamu harapkan dariku? Sebuah pengampunan? Sebuah pelukan? Atau bantuan keuangan? Ari terlihat tersipu malu. Itu tepat sasaran. Aku tidak tahu. Mungkin nasihat? Kau selalu lebih pintar dalam hal keuangan. Atau mungkin kau tahu investor yang bisa. Lia menggeleng pelan, memotongnya. Ari, itu bukan lagi urusanku. Aku sudah move on. Aku punya bisnis sendiri yang kubangun dari nol. Dengan jerih payahku sendiri. Aku tidak bisa, dan tidak akan, menyelamatkanmu dari kesalahanmu sendiri. Kalimat itu diucapkan dengan tenang, tapi terasa seperti pukulan telak bagi Ari. Tapi Lia, kita pernah punya sesuatu. Kita pernah, Ari, tekannya Lia. Sekarang tidak lagi. Aku turut sedih atas keadaanmu. Sungguh. Tapi kamu harus menyelesaikan masalahmu sendiri. Seperti yang aku lakukan. Dia melihat arlojanya. Aku harus kembali ke kantor. Meeting dengan klien. Dia berdiri, mengambil tasnya. Ari melihatnya,
merasa seperti orang yang tenggelam melihat sekoci penyelamat pergi meninggalkannya. Lia, tunggu, apa tidak ada sisa perasaan sama sekali? Tanyanya, putus asa. Lia berhenti, memandangnya dengan tatapan yang sedikit iba. Yang tersisa, Ari, adalah kenangan, bukan perasaan. Aku berharap kamu menemukan kedamaian dan pelajaran dari semua ini. Tapi jangan mencari itu dariku. Carilah dalam dirimu sendiri. Dia memberikan senyum kecil, bukan senyum kemenangan, tapi senyum penutup. Semoga beruntung, Ari. Sincerely. Dan dengan itu, Lia berbalik dan berjalan pergi, meninggalkan Ari sendirian di meja dengan kopinya yang sudah dingin dan penyesalannya yang terasa semakin pedih. Permintaan maafnya yang telat tidak membawa kelegaan yang diharapkan. Justru, itu mengukuhkan satu hal. Lia benar-benar telah melangkah maju, sementara dia terjebak selamanya dalam masa lalu yang dihancurkan oleh tangannya sendiri. Karma tidak hanya menghancurkannya secara finansial, tetapi juga secara emosional, dengan menunjukkan padanya exactly what he had lost, and that it was forever out of his reach. Kembali ke rumah, atau lebih tepatnya, bangunan megah yang kini terasa lebih mirip kuburan bagi egonya, Mas Ari menemukan suasana yang bahkan lebih muram dari ketika ia pergi. Beberapa lukisan abstrak yang mahal menghilang dari dinding. Rak sepatu Yola, yang biasanya dipenuhi dengan koleksi brand ternama, terlihat setengah kosong. Suara heelsnya yang biasanya menggema di lantai marmer tidak terdengar. Yang ada hanya kesunyian yang menusuk. Dia berjalan menyusuri koridor. Perutnya berdebar-debar dengan kecemasan yang tidak wajar. Dia menuju ke kamar tidur utama, third bedroom. Pintunya terbuka sedikit. Di dalam, lemari pakaiannya terbuka lebar, dan beberapa koper berserakan di lantai. Yola sedang sibuk melipat gaun-gaun terakhirnya dan memasukkannya dengan kasar ke dalam koper besar. Yola, apa yang terjadi? Kau mau pergi? Tanya Mas Ari, suaranya gemetar, meski di dalam hatinya ia sudah tahu jawabannya. Yola menoleh, wajahnya tidak lagi menunjukkan pesona atau manipulasi manis. Yang tersisa adalah kegerahan dan kekecewaan yang telanjang. Sudah jelas, kan? Aku tidak bisa tinggal di tempat ini lebih lama lagi. Tempat yang pengap dan menyedihkan ini. Dia menutup kopernya dengan keras. Lihat sekelilingmu, Ari. Dulu ini rumah mewah. Sekarang, ini kuburan. Tidak ada pesta, tidak ada shopping, tidak ada lagi gaya hidup. Bahkan pelayan-pelayan itu sudah kamu pecat. Aku harus menyedot kopi sendiri, ucapnya dengan nada jijik. Tapi kita bisa membangunnya kembali bersama. Yo, Aku sedang mencoba, bantah Ari lemah, mencoba mendekat. Yola tertawa sinis, tertawa yang dingin dan mematikan. Membangun? Dengan apa? Dengan utang yang menumpuk? Dengan perusahaanmu yang sudah seperti zombie? Ari, sadarlah, kapal ini sudah tenggelam. Dan aku bukan tipe wanita yang ikut tenggelam. Dia menarik kopernya menuju pintu. Aku sudah dapat tawaran yang lebih baik. Masih banyak pria di luar sana yang bisa memberiku kehidupan yang layak. Kehidupan yang pantas untukku. Ari merasa dadanya sesak. Kemarahan mulai mendidih menggantikan keputusasaan. Jadi hanya itu? Hanya uang? Jadi semua ini, semua kata cintamu, semua janjimu, hanya untuk uangku? Yola berhenti di depan pintu, memandangnya dengan tatapan penuh penghinaan. Oh, jangan bermain korban, Ari. Kau juga tahu aturan mainnya. Kau pikir aku tertarik pada kepribadianmu yang membosankan? Atau pada romansa yang tidak ada? Kau memberiku kemewahan. Aku memberimu ilusi bahwa kau masih muda dan diinginkan. Itu transaksi yang adil. Dia menyeringai. Tapi sekarang, kemewahanmu sudah habis. Jadi transaksinya selesai. Sederhana, kan?
Tanpa bisa menahan diri lagi, amarah Mas Ari meledak. Jadi itu saja? Aku hancurkan pernikahanku, hancurkan bisnisku, untuk wanita sepertimu? Wanita yang hanya mencintai tas brandednya. Yola tidak terkesan. Malah, dia tampak semakin jijik. Jangan salahkan aku atas keputusan bodohmu. Kau yang memilih untuk menceraikan istrimu yang membosankan dan tidak seksi, itu. Kau yang tergoda oleh tubuhku dan pujian kosongku. Aku hanya memanfaatkan kesempatan yang kau berikan. Dia memegang gagang kopernya. Dan untuk informasimu, uang yang kau berikan padaku untuk investasi dan belanja, sebagian besar sudah aku simpan dengan aman. Sebagai jaminan, kalau ternyata bisnismu memang sepayah itu. Dan ternyata benar. Pengakuan itu seperti tamparan terakhir. Mas Ari merasa dunia berputar. Kau mencuri uangku. Sebagainya. Sebut saja kompensasi untuk waktuku yang terbuang bersamamu. Jawab Yola dengan col sekali. Dia akhirnya membuka pintu. Selamat tinggal, Ari. Berusahalah untuk bangkit. Atau jangan. Itu bukan urusanku lagi. Dan dengan itu, dia meninggalkannya. Heelsnya berderak di lantai marmer untuk terakhir kalinya, meninggalkan Mas Ari sendirian di kamar yang berantakan dan hampa. Dia terduduk di lantai, tidak lagi mampu menahan isakannya. Isakan yang penuh dengan rasa malu, kemarahan, dan penyesalan yang begitu dalam hingga terasa seperti tenggelam. Dia telah kehilangan segalanya. Istrinya yang setia, perusahaannya yang dibanggakan, hartanya. Dan sekarang, wanita yang dia kira mencintainya, meninggalkannya dengan segala keangkuhan dan mengaku telah menguras sisa-sisa kekayaannya. Karma telah menyelesaikan pekerjaannya dengan sempurna. Tidak ada yang lebih pahit daripada menyadari bahwa kamu adalah orang yang paling bodoh dalam ceritamu sendiri. Dan dalam kesunyian rumah mewah yang kini menjadi penjaranya sendiri, Mas Ari akhirnya menyadari kebenaran pahit itu. Dia bukan lagi pengusaha sukses. Bukan lagi kekasih yang diinginkan. Dia hanya seorang pria yang telah menghancurkan hidupnya sendiri dengan tangannya sendiri. Dan sekarang harus menanggung konsekuensinya, sepenuhnya sendiri. Rumah itu kini benar-benar sunyi. Tanpa para pelayan yang dipecat untuk menghemat biaya, tanpa obrolan Yola yang cerewet, tanpa dering telepon yang menyatakan ada pesanan atau kesepakatan baru. Hanya ada Mas Ari dan bayang-bayang kesalahannya yang bergema di setiap sudut ruangan yang terlalu besar dan terlalu mewah untuknya seorang diri. Dia berjalan menyusuri lorong-lorong yang sepi, kakinya menginjak marmer dingin yang dulu dipoles berkilau setiap hari. Sekarang, debu sudah mulai mengendap di sudut-sudutnya, dan beberapa daun yang terbawa angin dari taman yang tak terurus tergeletak seperti mayat-mayat kecil. Dia memasuki ruang tamu utama, di mana sofa kulit impor berwarna krem masih terpajang. Disitulah Yola biasa bersandar, memamerkan tas barunya. Sekarang, bantalnya sedikit kempis dan ada noda wine yang tidak jelas asalnya, kenangan pahit dari sebuah malam yang berantakan. Dia mencoba memasak untuk dirinya sendiri di dapur chef style yang megah. Kulkas besar side by side hampir kosong, hanya berisi beberapa botol bir, keju yang sudah berjamur, dan sisa-sisa makanan tak keawai yang sudah tidak layak makan. Dia menggoreng telur, sesuatu yang bahkan tidak pernah dia lakukan sebelumnya. Asap mengepul, alarm detektor asap berbunyi nyaring, membuatnya kaget dan semakin frustrasi. Akhirnya, dia makan telur yang setengah gosong dan nasi yang keras sendirian di pulau dapur yang besar, mendengar suara sendoknya sendiri yang berdenting di piring. Untuk apa semua ini? Gumamnya pada keheningan. Untuk ini. Setelah makan, kebiasaan lamanya menariknya ke sebuah lemari kecil di ruang kerjanya. Di sana, tersimpan koleksi wine dan whisky mahalnya. Dia mengambil sebotol scotch tua yang harganya bisa untuk membayar gaji bulanan beberapa mantan karyawannya.
Dia menuangkannya ke gelas kristal. Tetapi kali ini, dia meneguknya langsung dari botol. Rasanya tidak lagi seperti kemewahan, tapi seperti pelarian. Malam-malam adalah yang terburuk. Dalam keadaan setengah mabuk, dia sering terduduk di depan televisi layar lebar yang menyala tapi tanpa suara, menatap layar kosong. Pikirannya berkelana. Dia membayangkan bagaimana kehidupan Lia sekarang. Pasti sibuk, dikelilingi orang-orang yang menghargainya, tertawa tulus, bukan tawa sinis seperti yang diarahkan padanya. Dia mengambil ponselnya, membuka media sosial. Dengan jari yang gemetar, dia mencari nama Lia Atelier. Akunnya penuh dengan foto-foto acara yang elegan, klien yang tersenyum puas, dan tim muda yang antusias. Lia terlihat dalam setiap foto, tersenyum, memimpin, berjabat tangan. Dia terlihat utuh. Bahkan lebih dari itu, dia terlihat berkembang. Lalu, tanpa sengaja, jarinya mengeklik sebuah foto lama yang di-tag. Itu adalah foto dari acara amal di mana Yola menumpahkan wine. Dalam foto itu, wajahnya yang memerah dan malu tertangkap jelas, sementara di latar belakang, terlihat Lia sedang berbicara dengan Budian, tersenyum percaya diri. Kontrasnya begitu menyakitkan. Dia melemparkan ponselnya ke sofa. Rasa malu dan iri yang membara menyergapnya. Dia adalah orang yang dulu dipandang, ditakuti, dan dihormati. Sekarang, dia hanya menjadi bahan olokan, seorang yang dikasihani, atau lebih buruk, dilupakan. Keesokan harinya, dia memaksakan diri untuk pergi ke kantor. Sebuah ruang sewa kecil yang dia pindahi setelah gedung perkantoran megahnya disita. Ruangan itu sempit, berdebu, dan hanya berisi satu meja dan dua kursi. Tidak ada staf yang tersisa. Hanya dia dan tumpukan surat tagihan dan surat somasi dari bank dan debt collector. Dia mencoba menelepon beberapa kenalan lama, mantan partner bisnis. "Halo, Pak Joko, ini Ari. Gimana kabarnya? Lama tidak berhubungan. Kebetulan aku ada ide bisnis baru, mau numpang sharing." "Maaf, Ari, lagi sibuk banget nih. Nanti ya aku telepon balik." Klik. Panggilan berikutnya. "Bang Hendra? Ari di sini. Aku mau minta maaf tentang kejadian waktu itu." "Ari, ini bukan waktu yang tepat. Lagi ada meeting. Nanti saja ya." Klik. Setiap panggilan berakhir dengan penolakan halus atau bahkan tidak diangkat sama sekali. Jaringannya telah putus. Namanya telah ternoda. Dia menyadari dengan ngeri bahwa dalam dunia bisnis, Anda hanya sebaik kesuksesan terakhir Anda. Dan kesuksesan terakhirnya adalah kegagalan yang spektakuler. Dia meninggalkan kantor kecilnya yang pengap itu lebih awal, merasa mual. Dia berjalan tanpa tujuan, akhirnya berhenti di depan restoran mewah tempat dia menceraikan Lia. Dia berdiri di seberang jalan, melihat melalui jendela. Di dalam, ada pasangan-pasangan lain yang sedang makan malam, tertawa, berbagi cerita. Dia membayangkan dirinya dan Lia dulu, duduk di sana. Lalu dia membayangkan dirinya dan Yola, dan akhirnya ketawanya sendiri yang getir saat ini. Dia akhirnya masuk sendirian, duduk di meja yang sama. Pelayan yang sama, yang sekarang melihatnya dengan tatapan kasihan, memberikan menu. "Untuk satu, Pak?" tanyanya. "Untuk satu," jawab Ari, suaranya parau. Dia memesan hidangan termurah, dan duduk sendirian, menyaksikan dunia terus berputar tanpa dia. Kesendiriannya terasa begitu nyata, begitu berat, seperti jaket basah yang tidak bisa dilepas. Dia telah mencapai titik terendah, dan yang tersisa hanyalah dirinya, botol whisky, dan bayangan-bayangan dari semua pilihan salah yang telah menghancurkannya. Dalam kesendirian yang pahit itu, untuk pertama kalinya, tidak ada orang lain yang bisa disalahkan. Sementara bayangan kesendirian menyelimuti Mas Ari,
dunia di seberang kota justru semakin terang dan berwarna-warni bagi Lia. Lia Atelier bukan lagi sekadar ruang sewaan yang sedang direnovasi. Ia telah bertransformasi menjadi sebuah oasis kreativitas dan kehangatan. Dinding-dindingnya yang dahulu kosong kini dipenuhi mood board yang penuh dengan swatch kain, potongan gambar dari majalah, dan sketsa-sketsa tangan yang penuh inspirasi. Bau cat baru dan kayu masih menyengat, tetapi telah bercampur dengan aroma kopi dari mesin kopi kecil dan aroma vanila dari lilin aromaterapi yang selalu Lia nyalakan. Kantor itu terbagi menjadi beberapa zona. Area kerja dengan meja panjang yang bisa menampung seluruh tim. Area cozy dengan sofa beanbag dan karpet empuk untuk brainstorming santai. Dan sebuah ruang meeting kecil dengan dinding kaca yang ditutupi tirai lace. Setiap sudut mencerminkan kepribadian Lia. Profesional namun hangat, kreatif namun terorganisir. Pagi itu, Lia sedang memimpin briefing dengan tim kecilnya yang sekarang sudah bertambah menjadi 4 orang. Rara, Dimas, dan tambahan baru, Bayu, seorang desainer grafis lulusan sekolah seni lokal. Oke, tim, untuk pernikahan klien Bali minggu depan, kita sudah finalisasi semua vendor lokal. Sekarang, kita bahas timeline hari hanya, ujar Lia, berdiri di depan papan tulis putih, spidol di tangan. Dia memakai kaos bertuliskan, Local Over Luxury, dan celana jeans. Rambutnya diikat ke atas dengan rapi. Rara, kamu handle coordination dengan penari tradisional. Pastikan mereka sudah di venue 2 jam sebelumnya untuk gladi resik. Siap, Mbak Lia, sahut Rara dengan semangat. Dimas, kamu yang pastiin transportasi untuk guest dari airport ke hotel berjalan lancar. Siapkan godie bag berisi snack dan air mineral untuk mereka di dalam mobil. Oke, Mbak. Sudah terkoordinasi dengan sopirnya. Bayu, untuk layout photoboothnya, aku lihat draftnya sudah bagus. Tapi bisa kita tambahkan elemen tenun Bali yang lebih mencolok? Biar lebih autentik. Bayu mengangguk, sibuk mencoret-coret di tabletnya. Bisa banget, Mbak. Aku ada ide. Lia tersenyum, melihat timnya yang antusias. Ini adalah mimpinya yang menjadi kenyataan. Bukan hanya memiliki bisnis, tetapi menciptakan lingkungan di mana orang-orang merasa dihargai dan bisa berkembang. Excellent. Kalau begitu, meeting selesai. Mari kita kerja. Telepon kantor berdering. Rara mengangkatnya. Lia Atelier, ada yang bisa kami bantu? Dia menutup receiver sebentar. Mbak Lia, dari majalah Femina. Mau wawancara tentang kesuksesan kita dan konsep sustainable wedding. Lia mengangguk, mencoba tetap cool meski jantungnya berdebar-debar. Jadwalkan untuk besok pagi, ya. Baru saja dia kembali ke komputernya, ponsel pribadinya bergetar. Sebuah pesan dari Danar, si arsitek yang dia temui di pameran beberapa waktu lalu. Danar, pagi, Lia. Masih ingat obrolan kita soal galeri seni? Aku ada klien yang tertarik dengan konsep Art Exhibition Meets Culinary Experience yang kamu usulkan waktu itu. Ada waktu ketemu minggu depan untuk diskusi lebih lanjut. Lia tersenyum lebar. Dia membalas dengan cepat. Lia, pagi. Ingat dong. Wah, exciting. Aku cek jadwal dulu dan kabari lagi ya. Thanks, Danar. Dia meletakkan ponselnya, perasaan bersyukur membanjiri dirinya. Ini bukan lagi tentang membuktikan diri pada Mas Ari atau dunia. Ini tentang menjalani passionnya, berkontribusi pada komunitas, dan dikelilingi oleh orang-orang yang positif dan mendukung. Siangnya, dia dan timnya beristirahat sambil makan siang bersama. Nasi kotak sederhana yang mereka pesan dari warung langganan ibu. Mereka tertawa berbagi cerita tentang klien yang lucu-lucu. You know what, Mbak Lia, kata Dimas sambil mengunyah. Dulu aku cuma freelance photographer yang kerjaannya tidak menentu. Sekarang, kerja di sini, aku belajar banyak banget.
Tidak cuma foto, tapi juga manage event. Terima kasih ya, Mbak. Lia tersentuh. Justru aku yang terima kasih, Dimas. Kalian adalah tim terhebat. Setelah makan siang, Lia menyempatkan diri untuk video call dengan ibu. Layar komputer menunjukkan ibu sedang sibuk di warung, tetapi wajahnya berseri-seri ketika melihat Lia. Ibu, kantornya sudah jadi, loh. Aku tunjakin, ujar Lia, mengarahkan kamera untuk menunjukkan sekeliling ruangan. Ibu terkesima. Wah, bagus sekali, Nak. Keren. Ibu bangga sekali. Pasti sudah tidak ada waktu mikirin yang tidak-tidak lagi, ya? Enggak, Bu. Sudah happy banget di sini. Besok ada wawancara dari majalah lagi. Ibu menjentikan jarinya ke arah kamera. Nah, itu Lia anak ibu, yang dulu selalu juara kelas dan aktif berorganisasi. Ibu tahu kamu pasti bisa kembali. Percakapan itu mengingatkan Lia pada jati dirinya yang sebenarnya. Seorang yang cerdas, kompeten, dan pantang menyerah. Semua itu sempat terkubur oleh peran sebagai istri si pengusaha sukses. Tetapi sekarang telah bangkit kembali, bahkan lebih kuat. Menjelang sore, Lia duduk sendirian di sofa beanbagnya, menikmati secangkir teh. Dia melihat sekeliling kantornya yang mulai redup diterpa sinar matahari sore. Pencapaian ini terasa lebih manis karena diraih dengan tangannya sendiri, tanpa ada yang meragukan atau meremehkan. Dia mengambil buku agenda cantiknya dan membuka halaman pertama. Di sana, tertulis tujuan yang dia buat saat pertama kali memutuskan untuk bangkit. 1. Mandiri secara finansial. 2. Membantu usaha lokal. 3. Bahagia dengan pilihanku. Dia tersenyum. Satu persatu, tujuan itu tercapai. Dan yang terpenting, dia telah menemukan Lia yang baru. Bukan lagi Lia yang didefinisikan oleh hubungannya dengan seorang pria, tetapi Lia yang didefinisikan oleh passion, integritas, dan kerja kerasnya sendiri. Dia telah beralih dari menjadi seorang figuran dalam kehidupan orang lain menjadi pemeran utama dalam kisahnya sendiri. Dan bab selanjutnya, dia tahu, akan bahkan lebih cerah. Kantor, Lia Atelier, sedang berada dalam puncak kesibukan. Suara ketikan keyboard, dering telepon, dan diskusi tim tentang detail-detail event yang akan datang menciptakan simfoni produktivitas yang membahagiakan. Lia sedang sibuk memeriksa sampel bunga untuk sebuah pernikahan adat ketika telepon kantornya berdering. Rara, yang sekarang sudah menjadi right-hand woman-nya dengan percaya diri, mengangkatnya. Lia Atelier, selamat pagi. Ada yang bisa kami bantu? Ada jeda singkat, lalu wajah Rara sedikit berubah, heran. Tunggu sebentar, siapa bilang? Tete. Arya Kencana. Dia menutup receiver dengan tangan. Mbak Lia, ada yang mau bicara dengan kamu. Katanya dari PT. Arya Kencana. Personal assistant-nya Mas Ari. Udara di ruangan itu seketika berubah. Dimas dan Bayu berhenti bekerja, memandang Lia dengan tatapan bertanya-tanya. Nama itu adalah hantu dari masa lalu yang sudah lama tidak disebut. Lia mengambil napas dalam. 5 tahun hidupnya dihabiskan untuk membesarkan nama itu. Sekarang, itu hanya menjadi pengingat akan sebuah bab yang sudah ditutup. Tolong bilang saya sedang meeting. Ambil nomornya dan saya akan hubungi balik nanti. Instruksinya dengan tenang, kembali fokus pada sampel bunga. Rara mengiyakan dan menyampaikan pesan itu dengan sopan sebelum menutup telepon. Katanya mau email saja. Soal penawaran bisnis. Lia mengangguk, berusaha tidak terpengaruh. Tapi rasa penasaran menggerogotinya. Penawaran bisnis seperti apa dari perusahaan yang hampir bangkrut? Beberapa jam kemudian, email itu masuk. Subjeknya, penawaran kerjasama strategis. Akuisisi Lia Atelier oleh PT. Arya Kencana.
Jari Lia gemetar sedikit saat membukanya. Isinya panjang, ditulis dalam bahasa bisnis yang formal dan sedikit putus asa. Intinya, PT Arya Kencana, atau lebih tepatnya, apa yang tersisa darinya, menawarkan sejumlah uang yang cukup besar, yang Lia curigai berasal dari pinjaman baru atau sisa aset yang dijual, untuk mengakuisisi penuh Lia Atelier. Mereka menjanjikan ekspansi pesat, dengan backing finansial dan jaringan yang kuat, dengan Lia tetap memimpin divisi event tetapi sekarang di bawah payung brand yang lebih established. Itu adalah tawaran yang, di masa lalu, mungkin akan membuatnya tertarik. Tapi sekarang, itu terasa seperti penghinaan. Sebuah upaya untuk membeli kembali sesuatu yang telah ia bangun dengan susah payah. Sesuatu yang lahir dari puing-puing kehancuran yang diciptakan Ari. Ada apa, Mbak? Kamu pucat, tanya Rara dengan khawatir. Lia memutar layar komputernya agar timnya bisa melihat. Lihat ini, tawaran, bantuan, dari masa lalu. Mereka membaca dalam diam. Wajah Dimas memerah. Mereka ini tidak punya malu. Ya, Mbak? Dulu dianggap remeh, sekarang mau dibeli? Tece. Arya Kencana kan sudah jelek reputasinya. Dan jumlahnya juga tidak sebesar yang mereka kira, tambah Bayu yang lebih kalem. Dengan growth kita sekarang, dalam 2 tahun kita bisa menghasilkan sendiri jumlah itu. Lia mendengarkan timnya, dan sebuah kebanggaan baru menyelimutinya. Mereka tidak hanya melihat ini sebagai masalah pribadinya, tetapi juga sebagai ancaman bagi bisnis yang mereka bangun bersama. Yang benar saja, mereka pikir kita masih bisa dibeli dengan uang, gerutu Rara. Mbak Lia, jangan diterima ya. Ini pasti akal-akalan Mas Ari lagi. Lia tersenyum, rasa jijiknya mulai tergantikan oleh kejelasan. Tenang. Aku tahu harus berbuat apa. Dia menyiapkan balasan email. Tetapi sebelum mengirimnya, dia menelepon Budian. Budian, maaf mengganggu. Saya dapat email penawaran yang agak menarik dari PT Arya Kencana. Lia menyampaikan isi email tersebut. Di seberang telepon, Budian mendengus. Ari itu tidak pernah berubah. Selalu berpikir uang bisa membeli segalanya. Jadi, apa yang akan kau lakukan? Saya akan menolak, tentu saja. Tapi saya ingin melakukannya dengan cara yang benar. Bukan karena dendam, tapi karena ini adalah keputusan bisnis yang buruk untuk saya dan tim saya. Smart girl, puji Budian. Jadi, bagaimana? Saya akan meminta kamu untuk menyampaikan penolakan itu, Bu. Sebagai investor dan mentor, suaramu lebih didengar. Katakan saja bahwa Lia Atelier tidak untuk dijual, dan saya tidak tertarik untuk bekerja di bawah naungannya lagi, dalam kapasitas apapun. Budian tertawa kecil. Dengan senang hati, sayang. Aku akan pastikan pesannya sampai dengan jelas dan elegan. Beberapa jam kemudian, Budian menelepon kembali. Sudah selesai. Aku telepon Ari langsung. Aku bilang, Ari, tawaranmu untuk Lia Atelier sudah kami pertimbangkan. Namun, kami memutuskan untuk menolak. Konsultan kami tidak untuk dijual. Dan Lia tidak berminat bekerja untukmu lagi. Dia sudah memiliki visinya sendiri, yang menurutku jauh lebih cerah daripada yang kamu tawarkan. Dan dia bilang apa? Tanya Lia penasaran. Dia terdiam lama. Lalu hanya berkata, saya mengerti. Terima kasih sudah menyampaikan, Budian. Suaranya terdengar hancur. Tapi itu pilihannya, bukan? Kata Budian. Sekarang, move on. Lupakan dia. Fokus pada galeri seni yang baru. That's your future. Setelah menutup telepon, Lia merasa sebuah beban besar terlepas dari pundaknya. Itu adalah penutupan yang tidak pernah ia dapatkan dari percakapan langsung dengan Ari.
Dia telah menyatakan kemerdekaannya secara tegas, tanpa rasa benci, melalui perantara yang tepat. Dia berbalik pada timnya yang masih penasaran. Sudah selesai. Tawaran itu ditolak. Sekarang, ayo kita fokus pada hal-hal yang lebih penting. Bayu, bagaimana progres desain undangan untuk proyek Bali? Timnya tersenyum lega dan langsung kembali bersemangat, sibuk dengan tugas masing-masing. Lia memandang mereka, dan kemudian melihat sekeliling kantornya yang penuh kehidupan dan kreativitas. Tawaran dari masa lalu itu hanyalah sebuah pengingat betapa jauh ia telah melangkah. Dulu, hidupnya diukur dengan nilai yang bisa ia berikan kepada PT Arya Kencana. Sekarang, nilainya ditentukan oleh dirinya sendiri dan orang-orang yang percaya padanya. Dan itu adalah tawaran yang tidak bisa dibeli oleh siapapun. Titik nadir bagi Mas Ari datang bukan dengan teriakan atau drama, tetapi dengan selembar surat resmi yang tiba di kotak pos kantor sewaannya yang sempit. Amplopnya tebal, bermeterai, dan alamat pengirimnya membuat darahnya membeku. Pengadilan Niaga. Dengan tangan gemetar, ia menyobeknya. Isinya adalah keputusan final. PT Arya Kencana dinyatakan pilot. Semua aset perusahaan akan disita dan dilelang untuk melunasi kreditur. Dia terduduk lemas di kursi tuanya. Kertas-kertas itu berhamburan di lantai berdebu. Itu adalah akhir. Cap resmi pada sebuah kegagalan yang sudah lama tertulis di dinding. Tidak ada lagi yang bisa diselamatkan. Bisnis yang dibangunnya dari nol, dengan keringat dan mimpi, dan diam-diam, dengan ketelitian dan dukungan Lia, telah runtuh menjadi puing-puing yang tidak bernilai. Proses pelelangan adalah penyiksaan publik terakhir. Dia dipaksa untuk menyaksikan barang-barang yang dulu dibanggakannya, kursi kulit mewah, meja rapat kayu jati, bahkan mobil-mobil, dijual ke penawar tertinggi dengan harga yang seringkali hanya sebagian kecil dari nilai aslinya. Wajah-wajah yang dulu memandangnya dengan hormat sekarang melihatnya dengan rasa penasaran yang tidak menyembunyikan rasa iba atau bahkan, dalam beberapa kasus, kepuasan. Rumah mewahnya, mahkota dari semua kesuksesannya yang semu, adalah yang terakhir pergi. Dia diberi waktu seminggu untuk mengosongkannya. Pekerjaan itu dilakukan dalam kesunyian yang memilukan. Dia mengemas barang-barang pribadinya yang tersisa ke dalam kardus-kardus bekas. Sementara di sekelilingnya, ruangan yang megah terasa semakin besar dan hampa. Setiap barang yang ia masukkan ke dalam kardus adalah pengingat akan sebuah kehidupan yang sudah tidak ada lagi. Dia memanggil jasa pindahan murah untuk mengangkut kardus-kardusnya ke sebuah apartemen kecil sederhana di pinggiran kota. Sebuah studio yang ukurannya mungkin lebih kecil dari kamar mandi rumah lamanya. Saat pintu rumah mewah itu ditutup untuk terakhir kalinya, dan kuncinya diserahkan kepada agen properti, tidak ada air mata yang keluar. Hanya sebuah kehampaan yang dalam, sebuah penerimaan pasrah bahwa dia telah kehilangan segalanya. Kehidupan di apartemen kecil itu adalah penyesuaian yang brutal. Dapur kecil, kamar mandi yang perlu berbagi, suara tetangga yang terdengar melalui dinding tipis. Dia belajar melakukan hal-hal yang tidak pernah dilakukannya. Mencuci piringnya sendiri, mengepel lantai, berbelanja di supermarket dan membandingkan harga. Awalnya, itu memalukan. Tapi perlahan-lahan, rasa malu itu berubah menjadi sebuah keanehan yang membosankan. Dia harus mencari pekerjaan. Gelar sarjana dan pengalaman sebagai CEO tidak berarti apa-apa bagi perusahaan yang melihat track record kebangkrutannya. Akhirnya, melalui seorang kenalan lama yang masih mau mengasihaninya, dia mendapat pekerjaan sebagai manajer penjualan di sebuah perusahaan distribusi alat-alat elektronik yang kecil. Gajinya mungkin 1/10 dari penghasilan lamanya, dan dia harus melapor kepada seorang bos yang usianya jauh lebih muda. Suatu hari, dia ditugaskan untuk mengelola booth perusahaannya di sebuah pameran bisnis skala menengah. Booth-nya sederhana, hanya berisi beberapa produk dan banner. Dia berdiri di belakang meja, mengenakan kemeja yang sudah agak lusuh,
mencoba menyapa pengunjung yang lewat dengan antusiasme yang dipaksakan. Lalu, dari kejauhan, matanya menangkap sosok yang sangat dikenalnya. Lia. Dia sedang berjalan menyusuri lorong pameran, mengenakan blazer yang stylish dan membawa tas laptop. Dia tidak sendirian. Di sampingnya berjalan seorang pria tampan dengan aura yang tenang, Danar, sang arsitek. Mereka sedang berdiskusi dengan serius, sesekali tertawa, dan Danar dengan lembut menyentuh punggung Lia untuk memandunya menghindari kerumunan. Mereka mendekat, dan untuk sesaat, pandangan Lia bersinggungan dengan Ari. Terdengar sebuah pengakuan singkat di matanya, tapi tidak lebih dari itu. Tidak ada kebencian, tidak ada kemarahan, tidak juga kemenangan. Hanya sebuah pengakuan bahwa dia ada. Lalu pandangannya kembali fokus pada Danar dan percakapan mereka. Mereka berjalan melewati booth-nya tanpa melirik, tenggelam dalam dunia mereka sendiri yang penuh dengan potensi dan masa depan. Ari berdiri membeku, tangannya masih memegang brosur yang akan dibagikannya. Rasa malu yang begitu dalam menyergapnya. Dia, Mas Ari, mantan pengusaha sukses, sekarang menjadi seorang karyawan biasa di sebuah booth yang sepi. Menyaksikan mantan istrinya yang telah dia rendahkan, sekarang bersinar dan bahagia dengan pria yang jelas-jelas menghargainya. Dia melihat Lia dan Danar berhenti di sebuah booth lain, berjabat tangan dengan pemiliknya, bertukar kartu nama. Lia terlihat begitu percaya diri, begitu utuh. Pada saat itulah penyesalan yang sesungguhnya menghantam Ari, bukan sebagai ledakan emosi, tetapi sebagai realitas yang dingin dan tak terbantahkan. Dia telah kehilangan seorang wanita yang bukan hanya mencintainya, tetapi juga adalah partner yang cakap, penyangga bisnisnya, dan orang yang bisa membuatnya menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Dan dia menukarnya dengan ilusi, dengan kilau emas palsu yang sekarang telah mengelupas dan meninggalkan karat yang jelek. Dia menarik napas dalam, memaksa dirinya untuk tersenyum pada seorang pengunjung yang mendekati booth-nya. "Selamat siang, ada yang bisa saya bantu?" ujarnya. Suaranya sedikit serak. Hidupnya telah berubah drastis. Dia telah jatuh ke titik terendah. Tapi dalam kesederhanaan yang memaksa ini, dalam kehilangan segalanya, mungkin, hanya mungkin, ada benih pelajaran yang akhirnya mulai tumbuh. Sebuah pelajaran tentang kerendahan hati, tentang nilai kerja keras yang sejati, dan tentang memahami bahwa harga diri tidak berasal dari merek jas yang kamu kenakan, tetapi dari integritas dalam dirimu sendiri. Dia melihat sekali lagi ke arah Lia yang sudah jauh pergi, lalu menarik napas lagi. Jalannya masih panjang dan sulit, tapi untuk pertama kalinya, dia mulai memahami bahwa ini adalah konsekuensi dari pilihannya sendiri. Dan satu-satunya cara untuk maju adalah dengan menerimanya, dan belajar darinya.